Season 2, Pembantaian. Kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Siapapun dapat mengatakan bahwa Li Xiangtong dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Li Xiangtong memandang ke arah kakaknya, Li Yuanmao secara otomatis, ingin mencari bantuan darinya. Li Yuanmao akan mengatakan sesuatu ketika ada perubahan drastis dalam ekspresinya. Ada teror dan ketakutan di matanya. Hati Li Xiangtong anjlok saat melihat ekspresi aneh Li Yuanmao. Dia mengerahkan kekuatan di belati, ingin mengiris tenggorokan Su Xiaoning. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Ini adalah kalimat terakhir yang didengar Li Xiangtong. Li Xiangtong merasa bahwa seseorang memiliki genggaman maut di pergelangan tangannya. Itu hampir tergencet. Dia tidak tahu sejak kapan Su Zimo mencapai sisinya. Itu adalah sepasang mata yang dingin dan membunuh, menyebabkan jantung berdebar kepada siapapun yang melihatnya. Bang! Li Xiangtong dikirim terbang ke udara dengan tendangan Su Zimo. Dia sudah mati ketika dia di udara. Pergantian peristiwa begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Ketika Li Xiangtong melirik kakaknya, Su Zimo sudah mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, menekan leher Li Xing, dan mengeksekusi Plow Heaven Stride untuk datang ke sebelah Li Xiangtong, menyelamatkan Su Xiaoning darinya. Li Yuanmao sangat ketakutan. Ini seharusnya menjadi serangan terhadap dua saudara laki-laki dari keluarga Su. Mereka sangat yakin akan kesuksesan. Tetapi dalam sekejap mata, di antara tiga ahli Konate tahap akhir, satu meninggal dan satu terluka, Zheng Yao adalah satu-satunya yang tersisa. Su Xiaoning sedikit gemetar. Dia terisak saat menatap Su Zimo. Ada ketakutan, panik dan pandangan jauh di matanya. Mata Su Zimo berubah lembut, senyum di wajahnya. Dia merobek sepotong kain dari pakaiannya dan menutupi mata Su Xiaoning dengan lembut. Dia membalik kain itu beberapa putaran sebelum mengikatnya. Jangan takut, aku akan membawamu pulang. Su Zimo berbicara pelan di telinga kakaknya. Zheng Yao menyaksikan adegan itu. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang, malah dia merasa lebih yakin. Jika Su Zimo memilih untuk melawan, Zheng Yao percaya bahwa tidak ada yang akan bisa menghentikannya termasuk ratusan ahli pos natal di halaman. Setelah itu, Zheng Yao akan kembali ke kota Changlang sesegera mungkin, meninggalkan kota Ping yang bersama keluarganya, sehingga Su Zimo tidak bisa membalas dendam padanya. Tapi sekarang, melihat bagaimana Su Zimo sangat menghargai Su Xiaoning, peluangnya untuk melarikan diri ke sini hidup-hidup lebih kecil. Bagi Su Zimo, Su Xiaoning adalah beban dan kelemahannya. Semuanya, jangan panik. Dia telah terluka oleh saya sekarang. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mari kita semua menargetkan wanita itu. Zheng Yao mencibir. Setiap orang yang hadir memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam masyarakat pesimistis. Mereka langsung tahu apa yang dimaksud Zheng Yao dengan mengatakan itu. Bahkan, cedera di daerah di bawah tulang rusuk Su Zimo tidak seserius yang dibayangkan orang lain. Jika Su Zimo melihat luka itu, dia akan terkejut menemukan bahwa otot-otot di sekitar luka telah mengeras dan dia berhenti berdarah. Tubuh membatu tidak hanya akan memperkuat pertahanan Su Zimo, itu juga efektif untuk menghentikan pendarahan dan menghemat energi seseorang. Menyerang. Zheng Yao berteriak dan semua orang membalasnya, menyerbu ke depan. Su Zimo melindungi Su Xiaoning dalam pelukannya, memaparkan punggungnya kepada semua pakar pesolistis. Bang, bang, bang. Ada bau darah di udara, dengan lengan dan anggota tubuh beterbangan di mana-mana. Pedang dan pedang hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh tanah. Gunung Reliance. Dia melepaskan semua kekuatannya sekaligus, mengeksekusi gaya membunuh yang kuat dari Three Rock Bear Style. Setiap orang yang menghalangi Su Zimo dari belakang dikirim terbang. Beberapa dari mereka tersebar menjadi potongan-potongan langsung. Ada jalan setapak berlumuran darah dalam kekacauan itu. Meskipun Su Zimo membudidayakan The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness selama setengah tahun, dan dia hanya berlatih bagian pertama, kekuatan dan kekuatan dagingnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun ia berdiri di tempat yang sama, pakar pos natal dan konate biasa tidak dapat melukainya. Alasan mengapa Zheng Yao bisa menyakiti Su Zimo adalah karena Thunderbolt Sabre di tangannya. Dengan dampak dan kekuatan Mountain Reliance, ahli pos natal menjadi sama sekali tidak berguna di depannya. Su Zimo berhenti sejenak setelah menjatuhkan orang lebih dari 10 kaki. Lebih dari 10 ahli konate yang dipimpin oleh Zheng Yao mengikutinya berkeliling. Mereka telah tiba tepat di depan Su Zimo. Mereka memiliki pedang dan pedang yang siap, ada kilatan dan kilatan baja dingin di mana-mana, menyilaukan dan melotot. Yang paling penting adalah bahwa pedang dan pedang semua diarahkan pada Su Xiaoning. Su Zimo hanya memiliki sepasang tangan, ia tidak dapat memblokir senjata yang maju dari lebih dari 10 ahli. Ada tatapan ganas di mata Su Zimo. Dia mengubah pendiriannya, dengan punggung menghadap para ahli, melindungi Su Xiaoning saat dia mencoba untuk berjuang keluar.
Dia mengeksekusi ground pecah palem dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mengeksekusi teknik pembunuhan sabre Bofineteng. Uff. Tidak ada yang terhindar dari penggunaan palemnya yang pecah tanah. Tangan kanan Suzimo mungkin terlihat lembut, namun, ketika dia melambaikan tangannya di udara, lebih dari 10 senjata hancur berkeping-keping, tersebar di seluruh tanah. Suzimo tampak mendominasi dan mengesankan. Dia seperti binatang pemakan manusia. Dia terlalu agresif dan kuat. Tusuk dia. Suzimo terhuyung, mengucapkan suara kecil. Ada darah di punggungnya. Meskipun ahli Konate tidak dapat menyakiti Suzimo, Zheng Yao memanfaatkan kesempatan untuk menebas punggung Suzimo. Lukanya lebih dari 1 kaki, itu mengerikan dan mengerikan. Mata Su Xiaoning mungkin tertutup, tetapi dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Saudaraku, kamu harus pergi. Jangan ganggu aku. Su Xiaoning terisak. Suzimo mengepalkan giginya, sinar pembunuh di matanya ketika dia berkata dengan dingin, setiap orang yang menghentikanku akan mati. Bang! Suzimo mengeksekusi Plow Heaven Stride. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan ada 2 jurang di tanah, kerikil terbang di mana-mana. Kerikil itu mengandung kekuatan Plow Heaven Stride juga. Ketika kerikil menabrak orang-orang di kerumunan, itu akan menyebabkan kehancuran besar. Banyak senjata yang rusak ditendang ke kerumunan oleh Suzimo. Dalam sekejap mata, Suzimo telah berlari ke dinding sekeliling halaman kediaman keluarga Zhao. Sepanjang jalan, Suzimo menderita 2 luka lagi di tubuhnya. Salah satunya ada di tengah punggungnya. Itu sangat dekat. Jika beberapa inci lebih dekat, Suzimo akan mati. Suzimo akhirnya menghargai kekuatan sutra tempering tubuh. Dia secara bertahap memahami manfaat berendam dalam cairan gelap selama 3 bulan terakhir. Jika itu orang lain, mereka akan kehabisan darah. Namun, luka Suzimo tidak seserius kelihatannya. Setiap luka mulai mengeras dan dia tidak kehilangan banyak darah darinya. Tentu saja, jika Suzimo dapat mencapai kesuksesan awal di Body Petrification, Thunderbolt Sabre yang dimiliki Zheng Yao tidak akan bisa menyakitinya. Suzimo melindungi Su Xiaoning dengan berdiri di depannya, mereka bersandar di dinding, menghadap kerumunan. Jubah hijaunya sobek dan ternoda darah. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Ada kilau menyala dan mematikan di matanya. Dia tak kenal takut. Kerumunan bisa mengetahui niat Suzimo dari posisinya. Su Xiaoning berdiri dengan punggung menghadap dinding. Suzimo tidak lagi harus khawatir tentang musuh yang menyerangnya dari belakang dan mampu melancarkan serangan agresif pada musuh. Selama Suzimo tetap berdiri, tidak ada yang bisa melukai Su Xiaoning. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Bunuh dia. Zheng Yao berteriak keras dan meluncurkan serangannya. Suzimo menyipitkan matanya, menatap Zheng Yao. Zheng Yao adalah satu-satunya di antara kerumunan yang mengancamnya. Tepatnya, itu adalah Thunderbolt Sabre-nya yang mampu mengancamnya. Desir. Pedang panjang menerobos kerumunan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Suzimo tidak menyadari semua senjata lainnya. Dia meregangkan telapak tangannya dan memegang Thunderbolt Sabre. Bungkus, tekan, tarik. Wajah Zheng Yao berubah. Dia berteriak sebelum Thunderbolt Sabre diambil darinya. Jika senjata lain sedang diselimuti oleh kekuatan Sabre Bofineteng, mereka akan hancur berkeping-keping. Tapi Thunderbolt Sabre masih utuh dan mendarat di tangan Suzimo. Suzimo meraih pedang dengan tangan belakang, melambaikannya, menghalangi senjata yang maju. Dentang, dentang, dentang. Semua senjata yang maju dipotong menjadi 2 bagian oleh Thunderbolt Sabre. Pedang yang bagus. Suzimo tertawa keras. Dia mengambil langkah besar ke depan, mengayunkan pedang ke Tang Mingjun yang menerjang ke arahnya. Murid Tang Mingjun mengerut, tidak ada cara untuk menghindar. Baling-baling cahaya menyala. Tang Mingjun dipotong menjadi 2 bagian oleh Suzimo, darah memuntahkan di mana-mana. Suzimo tidak tahu teknik pedang, tapi sutra tempering tubuh dimaksudkan untuk mengolah tubuh seseorang. Jika tubuhnya kuat dan cukup cepat, meskipun dia tidak tahu struk yang tepat, dia akan dapat menyebabkan kerusakan besar. Setelah menyerang dengan pedang, Suzimo segera kembali ke tempatnya, menjaga Su Xiaoning. Zheng Yao kehilangan Thunderbolt Sabre miliknya, tetapi masih ada ratusan orang yang maju pada Suzimo. Namun, mereka tidak bisa mengancamnya. Situasi telah berubah secara halus. Tidak peduli bagaimana kerumunan menyerang Suzimo, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kapanpun Suzimo mendapat kesempatan, ia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh 1 atau 2 orang. Suzimo tidak terkalahkan ketika dia tidak memiliki senjata. Sekarang setelah Thunderbolt Sabre bersamanya, kekuatannya berlipat ganda. Orang-orang yang mengepung Suzimo berangsur-angsur berkurang. Awalnya, ada selusin Konate Experts, tetapi saat ini hanya 4 dari mereka yang mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Suzimo.
Alasan mengapa mereka tidak mundur adalah karena mereka berharap bahwa Su Zimo pada akhirnya akan kehabisan energinya. Lagi pula, seseorang tidak akan memiliki jumlah energi yang tak terbatas. Selain itu, semua orang telah menyaksikan sendiri bahwa Su Zimo memiliki beberapa luka di tubuhnya. Pertarungan ini telah berlangsung selama hampir 4 jam. Jika itu adalah orang lain, mengingat dia memiliki beberapa luka di punggungnya, dan dia terlibat dalam perkelahian yang intens, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Tapi Su Zimo sepertinya bukan yang paling letih. Selama ini, Su Zimo memiliki sinar ganas di matanya. Bahkan setelah terlibat dalam pertarungan selama 4 jam, tatapannya tampak menyala dan dia lebih kuat setelah lebih banyak perkelahian. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Su Zimo memegang tangan Su Xiaoning setelah memotong pria lain. Bersama-sama mereka maju ke arah orang banyak perlahan-lahan, tampak menakjubkan. Sementara Su Zimo maju, Zheng Yao dan yang lainnya mundur selangkah demi selangkah, ketakutan dan teror tampak jelas di mata mereka. Tiba-tiba, kerumunan menyadari bahwa predator telah menjadi mangsa. Su Zimo menunduk, menatap pedang panjang yang masih berlumuran darah, berkata dengan lembut, kalian semua tidak akan pergi hari ini. Bab 12, Percakapan Malam Hari. Tanah bergetar bergolak, suara gemuruh kuku bisa terdengar. Di bawah matahari terbenam, sekelompok kavaleri lapis baja yang dipersenjatai dengan tombak panjang menyerang kota Ping yang dengan ganas. Pemimpinnya adalah Liu Yu, penjaga kediaman Su. Cepat-cepat. Liu Yu mendesak pasukan terus-menerus, dahinya berkeringat dan ekspresinya penuh kecemasan. Sudah 3 jam sejak Su Zimo meninggalkan kediaman Su. Saat ini, bahkan ketenangan dan ketenangan Paman Zheng mengungkapkan kekhawatiran besar di matanya. Tatapan Liu Yu terfokus pada beberapa orang di dekatnya dengan wajah pucat yang mengerikan melarikan diri dengan panik ke arahnya. Mereka tampak ketakutan. Beberapa orang ini adalah penjaga keluarga Zhao. Niat membunuh segera muncul dalam hati Liu Yu. Dia ingin memerintahkan pasukannya untuk mengelilingi mereka. Paman Zheng tiba-tiba berkata, jangan pedulikan mereka. Pergi ke kediaman Zhao untuk menyelamatkan orang pertama. Petik 2. Dari saat mereka memasuki kota Pingyang dan berjalan ke kediaman Zhao, Paman Zheng dan yang lainnya melihat sekitar selusin ahli psolistis. Mereka semua berlari keluar dari tempat itu dengan putus asa, tampak panik. Apa yang sedang terjadi? Paman Zheng dan Liu Yu merasa sangat gelisah. Tidak lama kemudian, Paman Zheng dan Liu Yu memimpin ratusan kavaleri ke pintu kediaman Zhao. Saat mereka hendak masuk, pintu-pintu kediaman Zhao tiba-tiba terbuka. Seorang pria dan wanita keluar dari situ. Mata gadis muda itu ditutupi dengan beberapa lapis kain yang telah berhamburan dengan tetesan darah. Wajah kurusnya tampak pucat dan bingkai tubuhnya yang halus bergetar. Dia tampak sangat menyedihkan sehingga orang tidak bisa tidak bersimpati padanya. Pakaian pria itu sobek, compang camping dan ternoda darah merah segar. Dia membawa pisau bernoda darah panjang di tangan kirinya dan memegang gadis itu dengan tangan kanannya, perlahan-lahan berjalan keluar dari pintu kediaman Zhao. Tatapan semua orang secara tidak sengaja melayang melintasi sepasang pria dan wanita ini ke halaman kediaman Zhao. Itu adalah adegan menyeramkan yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Di halaman, mayat-mayat berserakan di tanah. Darah merah mengalir pelan di antara celah-celah batu. Tubuh beberapa orang telah terbelah menjadi 2, beberapa tengkorak mereka hancur berkeping-keping dan beberapa kepala dan tubuh dipisahkan dengan anggota tubuh yang patah berkedut. Aura yang mematikan meresap, bau darah memenuhi udara. Ini hanyalah tempat yang mengerikan dan menyeramkan dari neraka abadi. Pria itu bermandikan darah. Membawa pisau panjang, dia tampak seperti pembunuh yang baru saja muncul dari neraka. Meskipun demikian, tatapannya masih cerah dan jelas. Ketika cahaya matahari terbenam dari matahari terbenam mendarat di wajah yang indah dan awet muda pria itu, cahaya yang samar-samar dan misterius muncul di atasnya. Ada keheningan di antara ratusan kavaleri. Tampaknya tertekan oleh aura yang tak terlihat dan mengesankan, bahkan kuda-kuda ganas di bawah mereka menundukkan kepala dan tetap diam karena takut. Bagi semua orang, Su Zimo saat ini aneh dan akrab. Su Xiaoning tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi merobek kain yang menutupi matanya dan berbalik ke halaman kediaman Zhao. Su Zimo mengulurkan tangan dan menghalangi pandangannya. Dia berkata dengan lembut, jangan lihat. Pulang dan istirahatlah. Lupakan soal hari ini. Petik 2. Paman Zheng, Paman Liu, kirim Xiaoning kembali ke kediaman. Su Zimo terdengar sangat tenang tetapi, entah bagaimana, semua orang yang hadir merasa sangat gugup. Paman Zheng mengangguk dan Liu Yu segera maju untuk membantu Xiaoning ke atas kuda. Dia kemudian secara pribadi mengantarnya kembali ke kediaman Su. Setelah menyaksikan Liu Yu dan kelompok itu pergi, Su Zimo melangkah perlahan. Langkahnya berat, meninggalkan jejak panjang berdarah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan mengerikan. Tuan muda kedua, Anda.
Dengan punggung menghadap semua orang, Su Zimo melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan ikuti aku." Ratusan kavaleri tidak bergerak, tidak ada yang berani mempertanyakan atau menentangnya. Hanya sampai ketika sosok Su Zimo menghilang di ujung jalan panjang, semua orang menghela nafas lega. Menghadapi tuan muda kedua yang tampak lemah dari keluarga Su, para pejuang yang telah mengalami pembantaian yang berani ini benar-benar merasa kewalahan olehnya. Tuan Zeng, sepertinya sebagian besar orang di dalam sudah mati. Ada selusin ahli Konate dan juga tuan keluarga dari keluarga Zhao dan Li. Yu Chihuo berlari keluar dari halaman keluarga Zhao dan berkata dengan suara rendah. Ada keributan. Melihat pemandangan mengerikan di halaman keluarga Zhao, semua orang sudah siap secara mental. Namun, tidak ada yang mengharapkan belasan ahli Konate untuk kehilangan nyawa mereka di tempat ini hanya dalam setengah hari. Yang paling penting, tuan keluarga dari keluarga Zhao dan keluarga Li meninggal. Selain itu, ratusan ahli pugilistik telah terbunuh. Itu berarti bahwa dua klan keluarga besar ini secara teknis telah dieliminasi dari kota Pingyang. Apakah tuan muda kedua membunuh semua orang ini? Ini adalah keraguan di hati semua orang. Yu Chihuo mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Zeng, dari apa yang saya pahami dari tuan muda dan Liu Yu, tuan muda kedua hampir tidak bisa bersaing dengan pakar Konate tahap awal 3 bulan lalu. Kenapa dia menjadi begitu menakutkan setelah 3 bulan?" Tuan Zeng tampak bingung. Dia menghela nafas. "Kami telah menjaga beberapa rahasia dan menolak untuk membicarakannya. Tuan muda kedua kami, saya khawatir dia juga memiliki banyak rahasia." Su Zimo kembali ke rumahnya sendiri. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam saat dia menutup pintu. Dia tidak kehilangan banyak darah dari beberapa luka di tubuhnya. Namun, rasa sakit itu masih tak tertahankan. Selain itu, Su Zimo telah membunuh terus-menerus selama 3 jam tanpa istirahat sejenak. Otot-otot di seluruh tubuhnya sudah sakit dan bengkak. Su Zimo duduk sebentar untuk beristirahat sebelum memasuki ladang budidaya. Setelah setengah tahun, Su Zimo menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menjadi sangat bergantung pada ladang budidaya. Dia punya perasaan kepulangan ketika dia kembali. Dai Yue tetap duduk di atas batu hijau dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat Su Zimo. Namun, tidak ada yang tahu kapan tong kayu telah diisi dengan cairan obat gelap gulita yang mengeluarkan aroma obat samar. Su Zimo dengan mudah melempar Thunderbolt Saber ke samping. Dia menyeret tubuhnya yang berat dan naik ke laras. Dia bisa merasakan cairan obat sedingin es tetapi hatinya hangat. Su Zimo tertidur tanpa sadar. Selama 6 bulan terakhir budidaya, metode pernapasan tempering tubuh sudah menjadi kebiasaannya. Bahkan dalam tidurnya, Su Zimo masih bisa mengolah dan menyerap esensi cairan obat untuk mengeraskan dan menghaluskan kulit dan dagingnya. Pembunuhan kali ini telah membuat Su Zimo mengalami inti dari body petrification. Jika Su Zimo sadar, dia akan terkejut menemukan bahwa luka di tubuhnya sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Alasannya ada 2. Pertama, tubuhnya memiliki kemampuan generasi yang kuat setelah mengolah sutra tempering tubuh. Kedua, itu karena esensi tak terbatas yang berasal dari cairan obat. Penyerapan pertama jauh lebih cepat dari biasanya. Su Zimo bangun hanya setelah 3 jam tidur. Semua kelelahan sebelumnya telah tersapu dan dia penuh semangat dan energi. Su Zimo merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia menyentuh luka yang terjadi hari ini tetapi tidak merasakan bekas luka. Hanya ada kulit yang sehalus dan sehalus giok. Kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Su Zimo diam-diam tercengang. Secara bersamaan, sebuah ide melintas di benak Su Zimo. Dia secara mental mengolah petrifikasi tubuh dengan tenang. Su Zimo bisa dengan jelas merasakan pengetatan otot-ototnya secara instan. Setiap inci dari dagingnya diperas bersama tanpa celah. Mereka sekeras dan sekuat batu. Ini juga dianggap sebagai berkah tersembunyi. Su Zimo diam-diam berpikir dan berkata, tanpa pemicu cedera eksternal ini, kemungkinan besar sangat sulit untuk memahami makna mendalam dari petrifikasi tubuh dalam waktu yang singkat. Su Zimo bangkit dan berkata kepada Dai Yue, "Aku akan keluar." Dai Yue sepertinya tidak mendengarnya. Dia tampak beristirahat dengan mata terpejam. Su Zimo berjalan keluar dari ladang budidaya, kembali ke rumahnya dan berubah menjadi jubah hijau. Dia langsung menuju ke kediaman Su. Su Zimo frustrasi dalam hatinya tentang masalah hari ini. Namun, itu tidak ditargetkan pada keluarga Zhao dan keluarga Li. Sebaliknya, itu ditargetkan pada keluarga Su dan kakak laki-lakinya, Su Hong. Pada saat ini, malam itu gelap gulita dan jalanan terisolasi. Su Zimo menggunakan Plow Heaven Stride dan berlari cepat ke depan. Segera setelah itu, dia tiba di kediaman Su. Pintu-pintu keluarga Su tidak tertutup rapat. Sebaliknya, itu terbuka lebar. Su Zimo merenung sejenak sebelum menuju ke tempat tinggal Paman Zeng. Halaman itu tidak besar. Ada meja batu bundar di tengahnya. Paman Zeng hanya duduk di sana. Dia sepertinya sudah menunggu lama. Tuan muda kedua,
kamu akhirnya masih datang. Paman Zeng sedikit emosional. Su Zimo duduk di samping meja batu dan menatap kedua mata Paman Zeng. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu tahu maksud kunjungan saya, apakah Paman Zeng masih akan menyimpannya dari saya? Paman Zeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sejak usia muda, kakak lelaki melarang kita belajar seni bela diri. Dia menyuruh saya pergi untuk belajar dan melarang kami ikut campur dalam bisnis keluarga. Ada terlalu banyak hal. Kakak lelaki sengaja atau tidak sengaja menjauhkan Xiaoning dan saya dari keluarga Su. Xiaoning sederhana dan polos dan tidak merasakannya. Tapi saya sudah lama memperhatikan ini. Su Zimo berkata dengan lembut, jika Xiaoning telah belajar seni bela diri sejak ia masih kecil, masalah hari ini mungkin tidak akan terjadi. Saya dapat mengatakan bahwa orang-orang di belakang Paman Zeng hari ini semuanya adalah ahli postnatal yang telah melalui banyak perkelahian dan pertempuran. Karena klan keluarga kami memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu, mengapa kita tidak mengungkapkannya sebelumnya? Bisnis apa yang dilakukan kakak laki-laki? Apakah dia hanya menjual kuda? Mengapa dia pergi ke negara Yan dan bukan negara Daqi untuk melakukan bisnis? Paman Zeng tampak seperti berada dalam posisi yang sulit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan lidahnya. Keduanya saling berhadapan dalam diam. Suasana menjadi semakin mencekik. Kata-kata Su Zimo mengejutkan ketika dia berbicara tiba-tiba, apakah orang tuaku dibunuh oleh seseorang? Wajah Paman Zeng tiba-tiba berubah. Namun, itu kembali normal pada saat berikutnya. Paman Zeng, Zimo bukan sarjana yang lemah dan lemah. Saya yakin Anda juga pernah melihatnya sendiri. Apa sebenarnya yang ditakuti keluarga Su? Siapa musuh keluarga Su? Katakan padaku. Su Zimo memegangi lengan Paman Zeng, matanya bersinar sinis dan dingin. Paman Zeng menghela nafas panjang. Tuan muda kedua, bukan karena saya tidak ingin mengatakannya. Hanya dengan mengatakan bahwa Anda tidak akan ada gunanya bagimu. Tentunya Anda berbeda dari sebelumnya. Anda menjadi lebih kuat dan bahkan dapat membunuh banyak ahli Konate. Tapi, setelah berhenti sejenak, Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, ini masih hanya kekuatan manusia. Kata-kata ini terasa akrab. Setengah tahun yang lalu, sebelum dia pergi, Shen Mengki telah memberitahu Su Zimo bahwa bahkan jika dia akan mencapai alam postnatal atau Konate di masa depan, mereka hanya memiliki kekuatan fana dan tidak bisa menahan bahkan pukulan dari makhluk abadi. Su Zimo mengerti apa yang disiratkan Paman Zeng. Namun, dia tidak menyangka bahwa musuh keluarga Su telah menjadi pembudidaya abadi yang legendaris sejak lama. Selain itu, Su Zimo sendiri secara tidak sengaja telah menyerang inti emas yang sempurna. Semua peristiwa ini tampaknya menjadi bagian dari takdir. Setelah banyak belokan dan belokan, mereka masih tidak bisa keluar darinya. Di mana musuh keluarga Sudi? Prajurit Ki Refinement, penggarap pendirian yayasan atau inti emas sempurna. Su Zimo bertanya dengan tenang. Dia sudah lama mendengar dari Dai Yue bahwa manusia di alam kondensasi Ki disebut prajurit Refinement Ki. Ada 10 level dan level ke-10 adalah level perfected. Orang-orang di realm yayasan pendirian bisa disebut seorang penggarap. Hanya mereka yang ada di alam inti emas yang memenuhi syarat untuk disebut disempurnakan. Kamu. Jelas, Paman Zeng terkejut bahwa Su Zimo benar-benar tahu ketentuan kultivasi. Ekspresinya penuh kejutan. Setelah beberapa waktu, Paman Zeng berkata, penggarap pendirian yayasan dan inti emas sempurna jauh di luar jangkauan kami. Manusia biasa tentu saja tidak cocok untuk bahkan prajurit Refinement Ki. Petik 2. Kamu mungkin bisa membunuh Konate Expert sekarang. Namun, bahkan prajurit Refinement level 1 Ki dapat membunuhmu. Petik 2. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Secara alami, Su Zimo tidak percaya dengan kata-kata Paman Zeng. Menurut Dai Yue, budidaya setan juga semacam budidaya Dao. Itu pasti tidak kurang dari 3 sekte immortal, Buddha dan Vien. Dia sudah menguasai bagian tempering tubuh dari The Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis di Wilderness Besar. Bisakah dia bahkan tidak mengalahkan prajurit Refinement level 1 Ki? Selanjutnya, 2 pembantaian selama setengah tahun telah sangat meningkatkan kepercayaan diri Su Zimo. Paman Zeng, maksud Anda bahwa Anda akan menceritakan segalanya dan tidak lagi menyimpan kebenaran dari saya jika saya cukup kuat untuk menyerang dan membunuh prajurit penyempur Ki? Su Zimo bertanya lagi. Ini, kata Paman Zeng dengan ragu-ragu. Tuan muda kedua, Anda tidak memiliki akar roh. Anda hanya bisa menjadi manusia seumur hidup. Pada akhirnya, Anda tidak akan cocok untuk yang abadi. Su Zimo mencibir. Dia memikirkan apa yang dikatakan Dai Yue sebelumnya dan dengan santai berkomentar, dewa seperti apa yang dianggap sebagai prajurit penyempur Ki. Bahkan inti emas yang sempurna tidak berani begitu saja untuk menyebut diri mereka abadi. Petik 2. Ketika Dai Yue mengatakan ini, Su Zimo terpana dan tak bisa berkata-kata oleh aura supercilious dan mendominasi yang meremehkan langit dan bumi. Sekarang,
Paman Zeng memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Rahangnya sedikit turun dan wajahnya dipenuhi syok. Mari kita tunggu Tuan Muda kembali sebelum kita membicarakan ini lagi. Paman Zeng akhirnya berbicara. Oke, aku akan bertanya pada kakak laki-laki kapan dia kembali. Su Zimo tidak tinggal di belakang. Dia berbalik dan pergi. Bab 13, Changlang Mountain Range. Su Zimo mengambil kesempatan untuk kembali ke ladang budidaya ketika masih gelap. Saat melihat Dai Yue, dia bertanya, Nona Dai, saya sudah menguasai body tempering. Meskipun saya hanya mencapai kesuksesan awal, saya harus memiliki beberapa peluang untuk mengalahkan prajurit refinement level 1 Ki. Petik 2. Kamu pasti akan mati. Dai Yue melirik Su Zimo dan berkata dengan dingin. Su Zimo berdiri dengan bingung di tanah. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Dia merasa cukup menghina ketika dia mendengar kata-kata Paman Zeng sebelumnya karena dia pikir dia bisa menekan prajurit penyempur Ki dengan mudah. Dia tidak menyangka. Karena itu, keraguan muncul dalam hati Su Zimo pada saat ini. Karena kultivasi iblis juga merupakan bentuk kultivasi Dao, mengapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit refinement level 1 Ki. Dai Yue tampaknya telah membaca pikiran Su Zimo. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kekuatanmu saat ini sudah cukup untuk membunuh prajurit refinement level 4 Ki. Namun, Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran. Ada terlalu banyak faktor yang dapat memengaruhi pertempuran dan kekuatan hanyalah salah satunya. Petik 2. Bunuh prajurit refinement level 4 Ki. Su Zimo tertegun. Dia secara bertahap pulih dari akal sehatnya. Jadi, itu bukan karena dia tidak cukup kuat tetapi karena dia tidak memiliki teknik pertempuran. Itu mirip dengan pisau tak tertandingi yang akan mengeluarkan berbagai tingkat potensi, tergantung pada siapa yang mendaratkannya. Karena itu yang terjadi, Su Zimo masih merasa sedikit marah. Dia mengangkat suaranya, aku tahu sedikit tentang berkelahi. Ketika saya dihadang oleh ratusan ahli pugilistik, saya juga bisa mengukir jalan di tengah-tengah kesulitan. Petik 2. Kamu telah dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh sekelompok manusia. Namun, Anda berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang layak dibanggakan. Dai Yue mencibir. Dia melambaikan tangannya dengan ringan. Tampaknya dipimpin oleh kekuatan tak kasat mata, saber Thunderbolt yang pada awalnya menembus di tanah bangkit dan melayang di udara. Astaga! Beberapa kaki jauhnya, Dai Yue mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Su Zimo. Swoosh! Baling-baling cahaya menyala. The Thunderbolt saber sudah muncul di depan mata Su Zimo. Itu tergantung di depan Glabella tanpa bergerak 1 inci. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dai Yue berkata dengan nada malas, ini adalah serangan-serangan paling umum dari Ki Refinement Warrior, memanfaatkan roh Ki untuk mengendalikan senjata roh. Jika Anda bertarung dengan prajurit Refinement Ki, Anda akan menjadi daging mati sekarang. Begitu cepat, bagaimana saya menghindarinya? Su Zimo agak linglung. Dai Yue berkata, ada 2 kemampuan dalam iblis yang jauh melampaui kemampuan para pembudidaya. Pertama, tubuh yang kuat dan kuat. Kedua, persepsi roh yang akut. Kamu harus ingat, sebagian besar tubuh pembudidaya relatif lemah. Selama kamu bisa menghindari gelombang serangan pertama mereka dan mengambil kesempatan untuk memperpendek jarak antara kalian berdua, kamu akan dapat menggunakan kemampuan tempur jarak dekat yang kuat dan kuat dari klan iblis untuk membunuh mereka. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa waktu, dia bertanya, saya mengerti apa yang dimaksud dengan tubuh yang kuat dan kuat. Tujuan dari tempering tubuh adalah untuk melatih tubuh. Tapi apa itu persepsi roh? Petik 2. Dai Yue berkata, sulit untuk menjelaskan persepsi roh. Anda dapat menerimanya bahwa itu berarti kewaspadaan dan rasa bahaya. Klan iblis percaya pada hukum hutan dan kelangsungan hidup yang terkuat. Jika Anda tidak memiliki persepsi roh yang tajam, Anda akan dihilangkan dan seluruh keluarga Anda dimusnahkan. Jangkrik merasakannya sebelum angin musim gugur mendekat. Mata Su Zimo bersinar terang. Dai Yue mengangguk. Bagaimana saya menumbuhkan persepsi roh? Su Zimo bertanya lagi. Sederhana. Sudut mulut Dai Yue sedikit meringkuk. Dengan senyum aneh, dia tiba-tiba melambaikan lengan jubahnya dan berputar ke arah Su Zimo. Swoosh! Ruang menjadi berkerut dan semuanya menjadi hitam. Su Zimo merasa bahwa dia telah kehilangan semua akal sehatnya. Pada saat berikutnya, sepertinya dia telah dibawa ke tempat lain. Di mana saya? Setelah Su Zimo sadar kembali, dia melihat sekeliling. Ada keheningan pin drop di sekitarnya. Itu gelap gulita dan memancarkan aura hutan belantara primitif. Suasana aneh memenuhi udara. Dai Yue dengan santai berkata, ini adalah Changlang Mountain Range. Jika Anda dapat bertahan di sini selama 1 tahun, Anda akan berhasil menumbuhkan persepsi roh. Petik 2. Su Zimo tertegun. Pegunungan Changlang sekitar beberapa puluh kilometer dari kota Pingyang. Itu terkenal karena medan yang berbahaya.
Didominasi oleh setan dan binatang buas, ada bahaya di setiap langkah. Sama sekali tidak mungkin orang bisa melewati tempat ini di malam hari. Sebelumnya, dia telah mendengar banyak legenda tentang pegunungan Changlang. Ada iblis jahat yang menyedot esensi dan energi manusia serta binatang buas menakutkan dengan mata seperti lonceng perunggu. Tentu saja, penguasa pegunungan Changlang adalah serigala, yang merupakan mayoritas. Haus darah dan brutal, mereka pasti menyimpan dendam. Beberapa dekade yang lalu, seorang pemburu dari desa terdekat menangkap serigala kecil dari pegunungan Changlang. Tanpa diduga, pada malam yang sama, seluruh desa telah dilahap dan dihancurkan oleh ribuan serigala. Bahkan unggas dan anjing pun tidak selamat. Itu telah menjadi desa hantu yang tidak ada yang berani tinggal. Negara-negara di sekitarnya tidak bisa berbuat apa-apa tentang pegunungan Changlang. Tidak ada pasukan yang berani pergi ke tempat itu. Belum lagi selamat di dalamnya, sama sulitnya dengan mencapai langit hanya untuk melewatinya dengan aman dan tanpa cedera. Dai Yue terus berkata, ada perbedaan dalam dunia antara iblis juga. Mereka yang berada di alam terendah bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut setan. Mereka disebut sebagai binatang roh di arena kultivasi, yang berarti, mereka adalah binatang yang dapat memahami manusia. Ada binatang roh lemah dan kuat. Zui Feng milikmu itu dianggap sebagai jenis makhluk roh yang paling lemah. Ini semangat intelek yang baru saja diaktifkan. Untuk binatang roh yang kuat, kemampuan mereka sebanding dengan prajurit penyempurnaan Qi yang disempurnakan. Petik 2. Di atas binatang roh adalah roh iblis. Ada kesenjangan yang lebih besar antara yang lemah dan yang kuat. Yang kuat sebanding dengan inti emas sempurna. Yang lemah setara dengan penggarap pendirian yayasan. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada roh jahat di pegunungan Changlang? Menurut Dai Yue, dia bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit refinement Qi yang paling umum, apalagi roh-roh jahat yang kemampuannya setara dengan Foundation Establishment dan Golden Core Realms. Aku tidak tahu. Dai Yue tersenyum tanpa terasa. Su Zimo tertegun. Jawaban macam apa itu? Su Zimo percaya bahwa tidak mungkin Dai Yue tidak tahu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Dai Yue tidak ingin memberitahunya. Dai Yue berkata dengan tenang, ini ujian. Jika Anda bisa bertahan hidup, Anda akan benar-benar mengubah dan melepaskan kekuatan sejati dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda pasti akan dibagikan dan ditelan oleh roh-roh jahat. Semuanya akan berakhir kalau begitu. Petik 2. Su Zimo menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup di Changlang Mountain Range selama 1 tahun, dia pasti akan menghadapi berbagai jenis binatang roh. Bahaya akan mengintai di setiap sudut. Ini adalah ujian yang kejam. Tentu saja, itu juga merupakan bentuk pelatihan. Pengalaman hidup dan mati. Di saat-saat perjuangan antara hidup dan mati, seseorang dapat membentuk persepsi roh yang kuat dan kuat. Dai Yue berkata, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Jika Anda memutuskan untuk tinggal di sini, saya tidak akan merawat Anda. Jika saya tidak melihat Anda di kota Ping yang 1 tahun kemudian, saya akan pergi sendiri. Penyesalan. Su Zimo tersenyum. Baik itu Zhou Dingyun yang bisa kembali untuk mencarinya kapan saja, musuh keluarga Su atau untuk membalas dendam pada Zui Feng, dia tidak punya pilihan. Aku akan kembali hidup-hidup dalam waktu 1 tahun. Dalam kegelapan, mata Su Zimo cerah dan jernih, tegas dan tegas. Dia meminta sikat dan kertas dari Dai Yue dan menulis kata-kata, aku akan pergi karena beberapa hal. Tolong jangan rindu aku. Su Zimo melipat kertas dan menyerahkannya pada Dai Yue. Dia berkata, temukan cara untuk mengirim ini ke kediaman Su. Paman Zeng mengakui tulisan tangan saya. Dai Yue mengangguk dan berkata, masih ada 3 jam untuk fajar. Saya akan memberikan bagian tendons transformation kepada Anda dan pergi sebelum fajar. Anda hanya memiliki 3 jam untuk berkultivasi. Manfaatkan waktu sepenuhnya. Petik 2. 1 halaman syair sutra muncul di benak Su Zimo lagi. Klasik mistik 12 Raja-Raja Iblis di alam bebas. Tempering tubuh adalah fondasinya. Jika daging dan kulitnya tidak keras dan cukup kuat, ketika seseorang membudidayakan transformasi tendon, tubuh akan membengkak dan meledak di tengah kontraksi, ekspansi, dan denyut tendon besar. Kultivator akan lumpuh. Petik 2. Metode transformasi tendon berasal dari Raja Iblis Anaconda dan Raja Iblis Sanguin Ape. Kembangkan bagian Anaconda, diikuti oleh bagian kera. Anaconda adalah yang paling gesit. Ini memiliki kemampuan untuk memotong petak, memutar dan melilit serta menekuk dan meregangkan. Kera mahir memanjat gunung dan memanjat bebatuan. Petik 2. Setelah kesuksesan awal transformasi tendon, ketahanan tubuh akan meningkat pesat. Ini akan gesit seperti piton dan seringan kera. Ia akan bangkit seperti angin dan jatuh seperti panah. Kekuatan Anda juga akan meningkat. Suara berdenyut dari tendon besar akan mirip dengan getaran tali busur. Setelah sukses fenomenal, 3 bagian tubuh, kulit,
daging, dan tendon, akan berada dalam harmoni yang sempurna. Seseorang akan dapat mengembang dan berkontraksi otot dan mengubah bentuk atau penampilannya. Tidak ada yang akan bisa melihat melalui dia kecuali jiwa kesempurnaan yang Naschen memanfaatkan metode pendeteksiannya untuk melakukannya. Dai Yue berbicara tentang makna mendalam transformasi tendon tanpa lelah. Di hutan yang dalam, gelap dan sunyi. Bahkan jangkrik tidak mengeluarkan suara. Itu hanya beresonansi dengan suara seorang wanita yang menyenangkan dan malas. Sarjana berjubah hijau di samping wanita itu fokus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu berlalu dan langit gelap berangsur-angsur pudar. Ketika sinar matahari pertama menerobos kabut dan mendarat di hutan, Dai Yue berhenti dan berbalik ke Su Zimo. Dia berkata dengan lembut, "Aku pergi." Dalam ingatan Su Zimo, dia belum pernah melihat Dai Yue berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada perasaan aneh di hati Su Zimo. Seolah-olah dia dirasuki, Su Zimo bertanya, "Jika aku menghadapi bahaya, akankah kau benar-benar meninggalkanku dalam kesulitan?" Su Zimo menyesal segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. "Cukup benar," Dai Yue mencibir. "Apa hubungan hidup dan matimu denganku?" Kata-kata ini tampak berdarah dingin dan tidak manusiawi. Setelah mengundang pesek, Su Zimo tampak malu. Dia diam. Dai Yue berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke hutan lebat. Sosok Su Zimo yang kesepian tetap terpaku di tanah. Tepat ketika Su Zimo merasa sedikit kecewa, suara Dai Yue berdering lagi. Menjadi semakin jauh dan secara bertahap memudar. Changlang Mountain Range adalah dunia, setan, terutama di malam hari. Jika Anda dapat mengatasi bulan pertama, Anda akan memiliki peluang 30% untuk membiarkannya hidup dalam waktu 1 tahun. Su Zimo tertegun. Tidak peduli apa, Dai Yue tidak sepenuhnya peduli tentang dia. Kalau tidak perlu baginya untuk memberikan transformasi tendon kepadanya tadi malam. Hanya ada peluang 30% untuk bertahan hidup setelah bertahan di bulan pertama. Su Zimo diam-diam terkejut. Dia menilai sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak adanya bahaya, ia mengikat Thunderbolt Sabre di punggungnya dan duduk bersila untuk mengingat isi sutra tendon transformasi. Jika dia ingin bertahan di Changlang Mountain Range, dia harus menguasai transformasi tendon sesegera mungkin. Menurut Dai Yue, kemampuannya akan menjadi ancaman bagi prajurit refinement level 8 Ki setelah mencapai keberhasilan awal transformasi tendon. Ini juga berarti bahwa dia bisa membunuh sebagian besar binatang buas di Changlang Mountain Range. Peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat pesat. Su Zimo terus-menerus menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dan dengan rajin berusaha memahami transformasi tendon. Bisa jadi karena fondasi tempering tubuh atau tekanan berada dalam bahaya, tidak lama kemudian, Su Zimo berhasil menguasai tahap awal metode pernapasan tendon transformation. Dia tidak membutuhkan pengingat Dai Yue kali ini. Su Zimo menggabungkan sutra-sutra dari tempering tubuh dan transformasi tendon dan mengolahnya secara bersamaan. Dengan setiap pernafasan dan kedaluarsa, Su Zimo mengeras dan memperbaiki tidak hanya daging dan darahnya tetapi juga tendonnya yang besar. Dia menjadi lebih fleksibel dan kuat. Su Zimo tenggelam dalam kultivasi dan lupa keberadaannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Su Zimo tiba-tiba merasakan zat seperti cairan jatuh ke wajahnya. Rasanya agak hangat dan lengket. Itu hujan. Saat pikiran ini muncul, Su Zimo segera membuka kedua matanya. Wajahnya sangat berubah. Salah. Bagaimana mungkin tetesan air hujan terasa hangat dan lengket? Su Zimo langsung tersentak bangun. Dia akhirnya menyadari bahwa dia berada di Changlang Mountain Range yang penuh bahaya dan bukan ladang budidaya asli. Ada bahaya. Bab 14, Penampilan Fiendis. Perasaan takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dan Su Zimo merasakan kulit kepalanya melepuh. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Refleks Su Zimo menendang dan kedua tungkai bawahnya bergerak untuk melarikan diri bahkan sebelum dia benar-benar berdiri. Swoosh! Angin sepoi-sepoi yang jahat dan bau menyerang ke arahnya dan Su Zimo menghindarinya tepat pada waktunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Murid-murid Su Zimo dikontrak dengan keras. Seketika, hatinya ada di tenggorokannya. Ini adalah anaconda yang berada di luar pengakuan Su Zimo. Tubuh Humongous itu setebal tong air. Ditutupi rapat dengan sisik, tubuhnya bersinar dengan kilau dingin dan logam. Itu memelototi Su Zimo dengan mata kehijauan, menyipit dan mulut besar yang besar, air liur terus-menerus menetes dari sela-sela giginya. Dia terlalu ceroboh. Su Zimo masih memiliki rasa takut yang masih ada. Dia telah didekati oleh spesies besar dan dia sebenarnya tidak merasakannya sama sekali. Anaconda meringkuk di sekitar pohon tua yang setinggi awan dan memandangi Su Zimo dari ketinggian. Ada kilasan penghinaan di matanya. Ini adalah binatang roh. Pandangan seperti manusia ini muncul dalam anaconda.
Jelaslah bahwa itu adalah psikis dan secerdas manusia. Hanya saja itu tidak bisa berbicara bahasa manusia. Meskipun ada kesenjangan besar dalam ukuran antara piton dan manusia, Suzimo tidak terlihat sedikit pun takut setelah dia tenang. Sebaliknya, dia sangat ingin mencoba. Ini adalah kesempatan langka. Tatapan ular sanca itu dingin dan menyeramkan. Itu diserang lebih dulu. Tubuh Humongous jatuh ke tanah dan memutar beberapa kali di rumput. Semuanya hening. Dalam sekejap mata, ia meluncur ke Suzimo dengan gerakan cerdas dan kecepatan pencahayaan. Oh tidak. Suzimo sangat terkejut. Anaconda itu merayap, menggerakkan kepalanya secara tidak menentu. Dalam hal itu, dia tiba-tiba merasa sulit untuk menangkap peluang dan harus menghapus semua rencana aslinya. Jika dia gagal dalam serangan pertamanya, dia pasti akan mati. Di antara kilatan cahaya dan batu yang terbakar, Suzimo mengerahkan kekuatan pada kedua tungkai bawahnya. Tubuhnya mundur dengan cepat dan menghindari serangan. Pada saat ini, gelombang aura jahat yang setangguh pisau menyapu. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya telah dipukul dengan kuat pada sapuan ekor ular sanca dan terlempar. Bang, bang, bang. Setelah menabrak dan menghancurkan 3 pohon tua secara berurutan, Suzimo jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya seputih selembar kertas. Tabrakan ini sangat melukainya. Pada saat ini, Suzimo merasa bahwa tendon dan tulang di tubuhnya hampir hancur. Rasa sakit itu tak tertahankan dan dia tidak punya energi lagi untuk bertarung. Perbedaan satu pukulan benar-benar membuatku dalam kondisi yang menyedihkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, dia melihat Anaconda mengejar dengan cermat dan menerkamnya lagi. Bayangan hitam menelannya. Suzimo menggertakkan giginya, memutar lengannya, mengeluarkan Thunderbolt Saber di punggungnya dan menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Ada kilatan darah. Anaconda itu menangis sedih. Luka berdarah muncul di kepalanya. Salah satu matanya sudah buta. Setelah menderita luka yang sangat menyedihkan, tubuh Anaconda yang besar dan kekar itu terus-menerus berputar dan memuntir, menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya patah satu demi satu. Suara dan suasananya mengerikan. Suzimo tahu bahwa dia jelas bukan tandingan Anaconda ini meskipun cedera yang terakhir. Kemampuan mereka tidak pada level yang sama. Selain itu, ia mengalami cedera yang lebih serius. Jika dia menerima cambuk gila lain oleh Anaconda, dia pasti akan mati di tempat. Suzimo tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melarikan diri dengan cepat menggunakan Plow Heaven Stride. Sebelum dia bisa berlari jauh, dia merasa kehabisan energi. Dadanya terasa sesak, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dalam pertempuran di keluarga Zhao, dia berlumuran darah tetapi mereka disebabkan oleh luka luar. Kekuatan Dekonate Experts tidak cukup kuat untuk menembus kulit dan dagingnya. Namun, ekor Anaconda ini tidak hanya merusak dadanya tetapi juga melukai organ-organ dalamnya. Jika Suzimo tidak menggunakan petrifikasi tubuh, serangan itu sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya. Apakah aku akan dimakamkan di tempat ini pada hari pertama? Suzimo menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk tetap sadar. Dia diam-diam merenungkan dan berkata, aku harus menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi sesegera mungkin. Kalau tidak, makhluk roh apapun yang saya temui dapat membunuh saya dengan mudah. Petik 2. Setelah berlari sebentar, dia melihat dinding gunung yang curam di depannya. Ada sebuah gua di atasnya beberapa meter dari tanah. Mata Suzimo berbinar. Dia tiba di dinding gunung dan menggunakan Thunderbolt Sabre untuk menyapu dinding saat dia memanjat. Menginjak penyok ini, Suzimo memanjat dinding gunung dan dengan hati-hati mengintip ke dalam gua. Dia membalik ke dalam setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya. Siksaan, ini sudah menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya. Gua itu tidak besar dan hampir tidak bisa memuat 3 orang. Untungnya, lokasi itu tidak buruk dan dapat menghindari sebagian besar binatang buas darat. Suzimo berbaring di gua dan mencoba menyemangati dirinya. Dia menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa secara terus-menerus dan kekuatan penyembuhan dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of Great Wilderness untuk pulih dari luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat dan matahari berangsur-angsur terbenam. Ketika Suzimo mengikuti Dai Yue pada malam pertama, dia tidak merasakan kengerian pegunungan Changlang. Tadi malam, ada keheningan total. Seolah-olah semua makhluk hidup bersembunyi. Hari ini, malam baru saja tiba dan binatang buas roh sudah mulai muncul. Suara mengaum mengguncang hutan belantara. Dari waktu ke waktu, burung-burung raksasa akan terbang melewati tembok gunung, melemparkan bayangan mereka dan menghalangi bulan. Di hutan, binatang buas berkeliaran tanpa rasa takut, pohon-pohon tua bergoyang dan suasana yang menakutkan memenuhi udara. Terdengar suara mengaum yang menakutkan. Ini adalah warna sebenarnya dari Changlang Mountain Range. Jika Dai Yue tidak menemaninya tadi malam, dia bahkan tidak bisa mengatasinya.
Sebelumnya, Su Zimo melihat seekor laba-laba dengan wajah manusia sebesar baskom. Itu bergerak dengan kecepatan pencahayaan saat naik ke gunung tembok ini. Yang mengejutkannya, sesosok hitam tiba-tiba muncul di dinding gunung berguling ke tubuh laba-laba dan menghilang di antara celah-celah bebatuan. Ketika Su Zimo dilanda ketakutan, dia mendengar raungan ganas dari langit. Segera setelah itu, seekor elang surgawi dengan sepasang sayap ungu muncul entah dari mana. Cakar super tajam bersinar dingin seperti belati. Ia menggali celah-celah bebatuan di dinding gunung dan menghancurkan sepotong batu besar. Mengaum. Teriakan menyedihkan bisa terdengar dari celah bebatuan. Elang bersayap ungu telah menangkap binatang roh merangkak. Cakar itu menusuk dalam-dalam ke tubuh binatang roh dan darah segar berceceran. Binatang roh ini sangat besar. Itu 100 kali lebih besar dari elang bersayap ungu. Namun, itu tidak bisa lepas tidak peduli bagaimana itu berjuang. Elang bersayap ungu membawanya dan melonjak ke langit. Sebelum pergi, elang bersayap ungu itu jelas menemukan Su Zimo. Itu bahkan melirik kembali ke gua di dinding gunung dengan tatapan dingin. Bisa jadi Su Zimo tampak terlalu lemah dan lemah dibandingkan dengan binatang buas itu. Oleh karena itu, elang bersayap ungu tidak peduli. Itu mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh. Satu tatapan itu cukup untuk membuatnya gentar dan mengirim tulang punggungnya menggigil. Ini adalah roh iblis. Elang bersayap ungu ini pastilah iblis roh. Itu terlalu kuat. Aura yang dipancarkannya saja bisa membuatku merasa tak berdaya. Saya tidak tahu apakah itu adalah roh iblis di Realm Foundation Foundman atau Golden Core Realm. Petik 2. Su Zimo menelan benjolan di tenggorokannya. Dia menggeser dirinya lebih dalam ke gua. Di hutan di bawah gunung tembok, ada pembunuhan di mana-mana. Udara lembab dan dipenuhi bau busuk. Adegan sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Ini adalah Changlang Mountain Range. Berdarah, brutal dan penuh dengan pembantaian paling primitif. Setelah selamat dari malam kedua dengan banyak kesulitan, Su Zimo menemukan bahwa ada tes lain yang menunggunya. Suatu malam telah berlalu tetapi lukanya belum pulih sepenuhnya. Karenanya, ia tidak berani terus berkultivasi. Di kota Pingyang, dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Namun, makanan telah menjadi masalah terbesarnya di pegunungan Changlang. Su Zimo terluka dan tidak berani bertindak gegabah. Namun, tanpa makanan, setiap kali dia menghembuskan napas masuk dan keluar, dia menggunakan intisari darah dan dagingnya sendiri untuk diolah. Rasa laparnya akan meningkat dan dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Itu adalah lingkaran setan. Tanpa makanan, tidak ada sumber energi dan dia tidak akan bisa bercocok tanam. Akan sulit untuk menyembuhkan luka di tubuhnya dan maju ke dunia lain. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan makanan. Mulai sekarang, setiap langkah yang dia ambil akan menentukan nasibnya. Su Zimo menggerakkan tubuhnya dan menggunakan Thunderbolt Sabre untuk menggali dan memperdalam gua. Dia menempatkan beberapa dedaunan dan cabang di dekat pintu masuk gua untuk menyamarkannya dan menyembunyikan dirinya. Suatu hari. 2 hari. Meskipun disiksa kelaparan dan rasa sakit yang timbul dari luka-lukanya, Su Zimo menunggu dengan sabar dan tidak meninggalkan gua. Pada hari ketiga, ia akhirnya menerima kesempatan untuk membalikkan ombak. Tadi malam, ada banyak pembunuhan di bawah tembok gunung. Salah satu binatang roh mati dan banyak daging dan darah tertinggal di mayatnya. Su Zimo menatap sisa-sisa roh iblis untuk waktu yang lama. Setelah banyak pertimbangan, dia akhirnya mengambil keputusan dan berjalan keluar dari gua, membawa Thunderbolt Sabre. Khawatir bahwa dia akan menarik binatang roh lainnya, Su Zimo tidak berani menyalakan api. Dia menanggung dengan jijik dan melahap daging dan darah dengan seteguk penuh. Matanya mengamati sekeliling secara terus-menerus dan dia sangat tegang. Dia tidak berani membawa binatang buas roh ini kembali ke gua, karena takut bahwa bau busuk akan mengekspos lokasi guanya. Hanya 3 hari telah berlalu dan aura keilmuan dan pengalamannya surut. Dia anehnya tenang, seolah-olah dia milik klan manusia yang paling primitif. Dia dengan hati-hati berjuang untuk bertahan hidup di tanah yang suram dan terpencil, melahap daging mentah dan meminum darah. Setelah memupuk The Mystic Classic of 12 Demon King of the Wilderness Grid, makan Su Zimo telah meningkat pesat. Segera setelah itu, dia menghabisi daging dan darah pada binatang roh ini. Setelah kembali ke gua, ia mulai berkultivasi. Dia menemukan perbedaan ketika dia berkultivasi. Esensi energi yang terkandung dalam daging dan darah binatang roh lebih kaya daripada sapi dan domba biasa. Mengonsumsi daging dan darah mentah ini memungkinkan esensi diserap ke dalam perutnya secara langsung tanpa ada pemborosan. Sebelum ini, setelah Su Zimo mengkonsumsi satu sapi, ia akan mengolah dan mengalirkan semua energi dari daging dan darah hanya dalam setengah hari. Pada kesempatan ini, ia berkultivasi sepanjang hari dan malam. Tentu saja, manfaatnya jelas. Cedera yang disebabkan oleh anaconda telah sepenuhnya pulih. Selain itu, tubuh transformasi tempur dan tendon telah maju secara substansial.
Di waktu yang akan datang, Su Zimo tidak berani terlalu jauh. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya membudidayakan transformasi tendon di gua. Kadang-kadang, dia diam-diam akan mengamati teknik pembunuhan binatang roh di bawah dinding gunung untuk memahaminya. Setelah dia merasa bahwa dia telah mempelajari sesuatu, Su Zimo meninggalkan gua untuk berburu dan membunuh binatang buas untuk memelihara persepsi rohnya dan memoles keterampilan bela dirinya. Meskipun ia menderita lebih banyak kehilangan daripada kemenangan, tidak terawat dan penuh luka, Su Zimo selalu bisa melarikan diri hidup-hidup dengan tubuh tempering dan transformasi tendon sebagai fondasinya. Di antara pergulatan hidup dan mati, ia terus-menerus menyimpulkan, memahami, dan mengembangkan. 3 bulan kemudian, Su Zimo kembali ke tempat lama dan mencari anaconda itu. Dia kemudian membunuhnya dengan tangan kosong. Sejak saat itu, Su Zimo benar-benar meninggalkan gua tempat dia tinggal. Dia berkeliaran di gunung dan jurang yang tak terhitung jumlahnya, melakukan perjalanan di hutan lebat dan kolam besar dan terlibat dalam pertempuran dengan berbagai jenis burung dan binatang roh. Ini adalah dunia pertumpahan darah tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Yang disebut yang paling kuat tidak ada. Dalam satu momen, seseorang bangga dan agung. Pada saat berikutnya, dia mungkin bisa berakhir sebagai mangsa di perut makhluk roh lainnya. Ada pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan intensif, tak terhitung lolos dari kematian, kewaspadaan terus-menerus pada gelisah. Seiring waktu berlalu, Su Zimo memperoleh rasa bahaya yang unik dan tak terlukiskan. Bahwa, adalah persepsi roh. Di pegunungan ini yang tidak diperhatikan, seorang anak laki-laki dari klan manusia tanpa akar roh sedang menjalani transformasi menyeluruh. Penampilan jahat mulai berakar. Bab 15, Pertempuran Berdarah dengan Serigala. 6 bulan kemudian. Di kediaman penguasa kota Changlang. Luo Tianwu, penguasa kota Changlang City bersandar di kursinya. Berpegangan pada dagunya, matanya tertutup. Dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Tuan kota, apakah Anda meminta kehadiran saya? Tak lama kemudian, Cao Gang, salah satu dari 5 serigala pengawal, berjalan masuk, menangkupkan tinjunya dan membungkuk padanya dengan hormat. Luo Tianwu membuka matanya. Sinar cahaya melintas di mereka, tetapi hanya berlangsung sesaat. Dia bertanya, tampak santai, apa pendapatmu tentang keluarga Su di kota Pingyang? Cao Gang merenungkan dan berkata, latar belakang keluarga Su misterius. Kemungkinan besar, mereka bukan dari negara kami Daki. Saya curiga mereka berasal dari negara Yan. Selain itu, keluarga Su tidak selemah kelihatannya. Tuan Muda Su telah menyembunyikan kemampuannya selama bertahun-tahun. Ia adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Dia kemungkinan besar menetas secara besar. Adapun Tuan Muda kedua Su. Cao Gang berhenti sebentar. Luo Tianwu mengungkapkan tatapan ingin tahu, dia tersenyum tanpa terasa dan bertanya, bagaimana dengan Tuan Muda kedua Su? 1 tahun yang lalu, saya menyaksikan Tuan Muda kedua Su menyinggung yang abadi. Cao Gang menggelengkan kepalanya. Anak ini adalah anak muda yang tidak berpengalaman dan agresif. Dia awalnya cukup pintar dan juga telah mendapatkan penghargaan ilmiah. Kehormatannya telah dihapuskan sekarang dan dia direduksi menjadi rakyat jelata yang lebih rendah. Kami tidak perlu khawatir tentang dia. Cukup pintar, haha, Luo Tianwu menyeringai. Cao Gang, penilaianmu kali ini salah. Hah, Cao Gang tertegun sejenak. Ini adalah informasi dari mata-mata bawahanku. Lihatlah, Luo Tianwu memberikan beberapa dokumen rahasia di atas meja kepada Cao Gang. Cao Gang menyapu matanya, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Luo Tianwu berkata dengan suara rendah, 6 bulan yang lalu, Su Zimo hampir menghancurkan semua ahli pugilistik dari keluarga Li dan keluarga Zhao mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedua keluarga ini hampir musnah, meskipun nama mereka masih ada. Keluarga yang menghindari bencana dan mengambil kesempatan untuk menyerang keluarga Su. Sekarang, keluarga Su memegang kekuasaan di kota Pingyang. Orang ini bukan cendekiawan yang lemah. Dia adalah karakter yang lebih menakutkan daripada Su Hong. Bagaimana ini bisa terjadi? Cao Gang tercengang. Luo Tianwu berkata, ada 2 kemungkinan. Pertama, Su Zimo berubah dari seorang sarjana yang lemah menjadi seorang ahli terkemuka dalam waktu 6 bulan. Kedua, Su Zimo menyembunyikan kemampuannya dan berbohong kepada semua orang. Terlepas dari kemungkinannya, individu ini bukan karakter yang biasa-biasa saja. Apa sebenarnya yang direncanakan keluarga Su ini? Cao Gang mengerutkan alisnya. Luo Tianwu menggeram, orang-orang dari negara Yan. 15 tahun yang lalu. Dengan nama belakang Su. Menggabungkan beberapa informasi ini, tidak bisakah kamu menebak? Petik 2. Tuan Wuding dari negara Yan, Sumu. Cao Gang berkata, suaranya menghilang. Luo Tianwu mengangguk dan berkata dengan menyesal, Sumu dianggap pahlawan yang luar biasa. Dia memimpin puluhan ribu kavaleri lapis baja dan mendominasi medan perang, menyapu kemenangan kemanapun mereka pergi. Seberapa terkenal dan agungnya dia saat itu?
Manakah dari negara-negara sekitarnya yang berani melancarkan serangan dan mengambil alih kemuliaan? Sayangnya, dia terlalu bodoh. Pada akhirnya, hasilnya mirip dengan membuang busur ke samping begitu burung-burung pergi dan membunuh para antek setelah mereka hidup lebih lama dari kegunaannya. Petik 2. Setelah berhenti sesaat, Luo Tianwu menutup kedua matanya, memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Dia berangsur-angsur berkata, karena ada pelajaran yang diambil dari kesalahan orang lain, kita tidak bisa mengikuti jejak Sumu. Meskipun Raja Zhou besar memerintah 4 negara bagian, ada tanda-tanda kekacauan. Adipati meningkat dalam kekuasaan. Sudah waktunya untuk menyerbu kota, merebut wilayah itu dan menyatakan diri sebagai raja. Petik 2. Cao Gang bersedia untuk mematuhi tuan kota. Mematuhi raja, Cao Gang cepat beradaptasi dengan keadaan itu. Dia segera mengubah alamatnya. Luo Tianwu mengangguk dengan puas. Dia berkata, Cao Gang, saya juga memiliki prajurit penyempur Qi sebagai pendukung saya. Saya tidak akan bertindak tanpa percaya diri. Mendengar 3 kata, Qi Refinement Warrior, mata Cao Gang berbinar dan suasana hatinya menjadi cerah. Karena keluarga Su memiliki latar belakang seperti itu, kita dapat memanfaatkan mereka, Luo Tianwu mengungkapkan senyum lucu. Di Changlang Mountain Range. Setelah 6 bulan berkeliaran di hutan belantara, Su Zimo telah membuat kemajuan luar biasa di bidang transformasi tendon. Dia dekat dengan kesuksesan awal. Setelah mengolah gaya anaconda, ia mulai mengolah gaya kera. Yang terpenting, Su Zimo sekarang memiliki persepsi roh yang mirip kulit binatang buas. Dia luar biasa tajam dan sensitif. Mengandalkan persepsi roh, Su Zimo memiliki lolos sempit yang tak terhitung jumlahnya dari kematian. Dia bahkan berhasil lolos dari beberapa roh jahat sebelumnya. Namun, dalam 1 bulan terakhir, Su Zimo mengalami beberapa masalah. Penguasa Changlang Mountain Range, klan serigala, yang memiliki jumlah anggota astronomi. Su Zimo menemukan serigala yang berharga. Setelah pertempuran berdarah, dia membunuhnya tetapi secara tak terduga memicu perburuan tanpa akhir oleh serigala. Jika dia bertarung 1 lawan 1, sebagian besar serigala bukanlah lawan Su Zimo. Namun, hal yang paling menakutkan tentang klan serigala adalah kesabaran dan indera penciuman mereka. Su Zimo telah melarikan diri dari gerombolan serigala berkali-kali. Tapi tidak lama kemudian, serigala akan memburunya lagi dengan indera penciuman yang tajam. Perburuan ini berlanjut selama 1 bulan. Jika tubuh Su Zimo tidak cukup kuat atau tidak memiliki dasar dari 2 bagian setan klasik, tempering tubuh dan transformasi tendon, ia kemungkinan besar akan mati karena kelelahan. Dalam pelarian yang panjang dan tak berujung, pakaian Su Zimo telah lama terkoyak oleh binatang roh selama pertempuran. Dia mengenakan potongan acak dari kulit binatang dan memiliki janggut abu-abu di wajahnya. Dia tidak terlihat berbeda dari manusia liar. Dalam beberapa hari terakhir, klan serigala tampaknya telah merasakan bahwa fisik Su Zimo telah mencapai batasnya. Mereka memburunya lebih dekat dan melecehkannya berulang kali. Su Zimo memiliki beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Meskipun perdarahan telah berhenti, mereka belum sembuh sepenuhnya. Paket serigala tidak memberi Su Zimo waktu untuk pulih dari cedera sama sekali. Su Zimo jelas tahu bahwa kondisinya hanya akan memburuk jika ini terus berlanjut tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi apapun untuk menjauh dari perburuan klan serigala. Malam ini, Su Zimo tiba di sebuah lembah. Di tengah jalan di lembah, dia berhenti tiba-tiba. Ekspresinya sangat serius. Angin dingin di wajahnya membawa jejak aura pembunuh. Di belakangnya, sepasang mata serigala kehijauan dan menyeramkan muncul. Tatapan ganas terlihat jelas. Serigala berjalan keluar dari kegelapan, mengisi seluruh tempat dan menangkap Su Zimo yang ada di tengah. Di kedua sisi lembah, ada juga banyak serigala. Mereka melolong di bulan. Kamu akhirnya di sini. Su Zimo menjilat bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. 1 bulan malam tanpa tidur dan gelisah telah mengurangi persepsi roh Su Zimo ke kondisi terburuknya. Akibatnya, dia jatuh ke dalam situasi ditangkap oleh serigala. Tentu saja, periode pembunuhan dan pelarian ini sudah cukup untuk membuktikan kecerdasan para serigala. Situasi saat ini juga diatur dengan cermat oleh mereka. Ketika kekuatan, energi, dan semua area Su Zimo direduksi menjadi kondisi terburuknya, paket serigala kemudian meluncurkan pertempuran terakhir. Sebelum ini, Su Zimo jarang menggunakan pedangnya. Di satu sisi, dia tidak tahu teknik menggunakannya. Di satu sisi, dia ingin mengasah kemampuan bertarung dekatnya sebanyak mungkin. Sekarang, Su Zimo menggunakan pegangan backhand dan mengeluarkan Thunderbolt Sabre sebagai persiapan untuk pertaruhan terakhir. Melolong. Pemimpin serigala melolong di atas lembah. Serigala di kedua sisi serta bagian depan dan belakang lembah mengerumuni seperti lebah. Uff. Su Zimo membalik tangannya dan menebas. Dia membunuh serigala pertama yang berlari ke dia menjadi setengah.
Darah segar mengalir deras. Bang! Suzimo menggunakan palem pemecah tanah dengan tangan kanannya dan menghancurkan tengkorak serigala lain dengan sekuat tenaga, membelah otak yang terakhir. Pembunuhan tidak bisa menghentikan serigala maju. Sebaliknya, itu memprovokasi sifat ganas mereka. Menginjak mayat klan mereka sendiri, serigala terus menerkamnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Suzimo mulai menggunakan Plow Heaven Stride. Membawa pedang di tangan kirinya, meninju dengan tangan kanannya, dia berlari melintasi lembah dengan mudah, menyerang di sisi kirinya dan menyerbu ke kanan. Jika seseorang menyaksikan pertempuran di samping, dia akan terkejut dengan penemuan. Meskipun diserang dan ditangkap oleh serigala yang padat, Suzimo masih bisa menghindari sebagian besar serangan dan menghindari cedera pada titik-titik vital tubuhnya. Saat melihat cakar serigala yang tajam akan menembus kepala Suzimo, tanpa melihat, tiba-tiba dia mengelak, meninju dengan punggungnya dan melemparkan serigala. Ini adalah persepsi roh. Itu bisa merasakan dan menghindari bahaya bahkan tanpa melihat atau mendengarkan. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, metode Suzimo menjadi lebih sederhana, langsung dan ringkas. Namun demikian, mereka sangat efektif. Suzimo tidak lagi terkendali dalam gayanya. Kepala, pundak, pergelangan tangan, kepalan tangan, lutut, dan punggungnya semua bisa digunakan untuk membunuh musuh. Ini adalah teknik pertarungan jarak dekat yang dia asah selama pertarungan. Itu dipenuhi dengan bau darah. Itu cepat, tajam, menakutkan dan tanpa ampun. Menembus. Sekarang ada luka tambahan di tubuh Suzimo. Darah segar menetes dari sana. Meskipun ia mendapat bantuan dari persepsi roh yang kuat, tubuh Suzimo secara bertahap kehilangan kekuatannya di bawah serangan yang berurutan dan intens. Setelah serangkaian pembunuhan yang sengit dan keras, luka yang belum sepenuhnya sembuh terbuka. Darah tumpah tanpa henti, menyebabkan ketidakharmonisan dalam energi vital dan aliran darahnya. Suzimo merasa pusing dan melihat beberapa bintang. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Suzimo menggertakkan giginya dan menatap pemimpin kelompok serigala yang tidak terlalu jauh. Tingginya sekitar 1 kaki dan seukuran gajah besar. Mengabaikan serangan dari kedua sisi, dia maju ke depan dengan sekuat tenaga dengan langkah bajak surga. Gunung Reliance. Bang, bang, bang. Beberapa serigala bertabrakan satu sama lain di tempat, meludahkan darah di mana-mana. Pada saat yang sama, Suzimo juga menerima serangan merajalela dan menderita banyak cedera. Sepotong dagingnya telah terkoyak oleh satu serigala. Kaki Suzimo bergoyang dan dia hampir berlutut di tanah. Tampaknya merasakan niat Suzimo, ada kilasan ejekan di mata serigala utama, yang seluruh tubuhnya seputih salju. Pada saat ini, serigala menyebar dan serigala utama perlahan-lahan berjalan seperti pemenang. Dia memancarkan aura niat membunuh yang tak ada habisnya. Suzimo menatap serigala yang mendekat. Telapak tangan kirinya yang membawa pedang basah kuyup. Dia diam-diam menarik napas dalam-dalam, dalam persiapan untuk serangan terakhir. Hari ini, sulit baginya untuk lolos dari kematian. Jika dia bisa membunuh serigala utama sebelum dia mati, dia menganggap dirinya telah mendapatkan sesuatu. Swoosh! Serigala utama melompat secara vertikal. Aura keras menyelubungi udara dan menyerbu ke arah Suzimo. Suzimo membuka mulutnya dan mengambil napas dalam-dalam, tampaknya melahap matahari dan bulan. Dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Detak daging dan darahnya terlihat di permukaan kulitnya. Tendon-tendon besar diikat jadi satu, tampaknya digulung oleh anakonda yang tak terhitung jumlahnya. Peses! Aliran udara melonjak ke paru-parunya dengan gila, mengeluarkan suara aneh. Gerhana Anaconda. Ini adalah salah satu gaya bagian tendon transformation. Itu memperbesar tendon besar dan bisa melepaskan kekuatan besar dengan instan. Suzimo mengangkat Thunderbolt Sabre menggunakan satu tangan, berlari langsung ke serigala utama dan membidik kepalanya. Pada saat yang sama, tangan kanannya melakukan serangan mendadak dengan palem yang merusak tanah. Ini sudah dianggap serangan paling kuat Suzimo. Ada kilasan ketakutan di mata serigala utama. Sosok Humongous sangat lincah. Dia berkelit di udara untuk menghindari Thunderbolt Sabre datang ke arahnya dan mendaratkan cakar di dada Suzimo. Awalnya, cakar ini bisa menembus dada Suzimo secara langsung. Namun, Suzimo telah menghancurkan tangannya di sisi tubuh serigala dengan tanah pecah palem pada saat yang sama. Mengaum. Serigala memimpin melolong kesakitan. Itu dilemparkan oleh Suzimo. Setelah berguling-guling di tanah sekali, ia naik dengan cepat dan menggelengkan kepalanya, tampaknya baik-baik saja. Suzimo sudah kehabisan ide dan energi. Meskipun cakar serigala yang tajam tidak meninju dadanya, itu telah menghancurkannya. Suzimo terlempar karena dampak ledakan dari pukulan serigala utama. Dia tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus saat dia melemparkan dan kemudian jatuh ke bawah ke arah serigala. Suzimo telah kehilangan semua kekuatannya. Dia menyapu pandangannya.
Di bawahnya, banyak serigala mengeluarkan air liur dan membuka mulut mereka, menunggu saat ia jatuh untuk merobek-robeknya. Pada akhirnya, aku masih belum mengatasi ini. Su Zimo mulai merasa linglung. Saat melihat Su Zimo jatuh ke kumpulan serigala, sesosok tiba-tiba muncul dalam kegelapan dan melayang melewatinya di udara. Butuh Su Zimo pergi dari sudut mulut serigala lewat. Bab 16, Buah Api Kirmizi. Nona mati. Su Zimo terkejut dan segera menyangkal pikiran ini. Sosok jangkung, besar, dan tegap mendekatinya. Dia ditutupi rambut panjang dan berbau mual. Bagaimana bisa itu Dai Yue? Su Zimo berusaha membuka matanya untuk melihat pandangan orang itu dengan lebih jelas. Namun, rasa lelah kelelahan menyusulnya. Visi Su Zimo semakin kabur. Samar-samar dia bisa melihat sosok gelap itu meraih benda-benda dan berayun ke sana kemari di atas lembah, gerakannya sangat cepat, gesit dan ringan. Tak lama setelah itu, ia telah mencapai puncak bukit lembah dan melarikan diri dari bungkusan serigala yang dikepung. Petik 2. Sosok hitam itu melihat kembali ke banyak serigala di lembah dan mengeluarkan tawa yang menakutkan. Setelah itu, membawa Su Zimo, dengan 2 hingga 3 gerakan sekaligus, ia menghilang ke hutan. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Su Zimo perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya dan berjuang untuk duduk. Dia kesakitan di seluruh dan otot-ototnya mati rasa dan sakit. Su Zimo melihat ke bawah dan melihat beberapa ramuan tak dikenal telah dioleskan pada lukanya. Mereka merasa ringan dan sejuk. Bagian tubuh yang lain tanpa cedera juga telah diolesi dengan beberapa bahan yang tidak diketahui yang mengeluarkan bau busuk dan menjijikkan. Su Zimo mengangkat alisnya dan melihat sekeliling. Ini adalah gua yang agak luas dan luas tanpa penampilan luar biasa. Namun, banyak kulit serigala yang tergantung di dinding. Pada saat ini, suara gemericik terdengar dari pintu masuk gua. Sosok tinggi dan besar meringkuk. Cara dia berjalan agak aneh. Dia tampak seperti ujung jari dan melompat. Su Zimo memfokuskan pandangannya dan terpana di tempat. Apa yang masuk bukanlah manusia tetapi monyet. Dia sebenarnya diselamatkan oleh monyet. Suasana hati Su Zimo sedikit rumit. Selama 6 bulan terakhir di Changlang Mountain Range, setidaknya ada 800 hingga 1000 binatang roh yang mati di tangannya. Dia tidak berharap dirinya akan diselamatkan oleh monyet roh pada akhirnya. Monyet roh ini terlihat sangat biasa. Kaki depannya super panjang yang melebihi lutut saat digantung. Satu titik cahaya merah berputar-putar di kedalaman matanya. Agak aneh dan misterius. Terima kasih. Su Zimo menangkupkan tinjunya ke arah roh kera. Monyet roh mengerutkan bibirnya seperti manusia. Dia tidak membalas rasa terima kasih Su Zimo. Ia melambaikan tangannya, menunjuk ke kulit serigala di dinding dan mengoceh, wala-wala, selama beberapa waktu. Terakhir, si roh kera menunjuk Su Zimo, mengulurkan salah satu jarinya dan mengayunkannya dari sisi ke sisi dengan cara mengejek. Itu tercerahkan secara spiritual. Selain tidak tahu bagaimana berbicara, monyet roh ini tidak berbeda dari manusia biasa. Monyet roh bisa menyampaikan emosi orang dewasa dengan sempurna dengan gerakan dan ekspresi. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Dia mencoba menyelidiki dengan bertanya, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak ingin menyelamatkan saya? Itu karena kamu memiliki permusuhan dengan serigala-serigala ini. Petik 2. Monyet roh membuka mulutnya dan tersenyum. Itu mengangguk. Karena itu masalahnya, kita memiliki musuh bersama. Kita bisa bergabung di masa depan. Petik 2. Su Zimo telah bertahan kesepian di Changlang Mountain Range selama 6 bulan terakhir. Dia juga ingin memiliki seseorang yang bisa dia ajak bicara. Monyet roh di hadapannya sangat cerdas dan tidak berbeda dari manusia. Itu akan menjadi orang kepercayaan yang sangat baik. Bertengkar. Monyet roh meludah dan memberikan pandangan menghina. Dia memberi isyarat, menunjukkan penghinaannya kepada Su Zimo, tampaknya mengejek Su Zimo karena terlalu lemah. Petik 2. Su Zimo tertegun dan tak bisa berkata-kata. Dia dipandang rendah oleh monyet. Bagaimanapun, itu adalah penyelamatnya, monyet. Karena itu, tidak baik bagi Su Zimo untuk mengatakan apapun. Dia tampak sedikit canggung. Su Zimo melirik langit melalui pintu masuk gua. Tiba-tiba, sebuah keraguan muncul di hatinya. Dia tidak sadar selama setidaknya 1 hari. Kali ini, paket serigala sebenarnya tidak mengejar. Mendengar bau busuk yang menyengat di sekujur tubuhnya, mata Su Zimo bersinar. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda memiliki cara untuk menutupi bau tubuh saya untuk menghindari indera penciuman serigala? Gaga. Setelah mendengar pertanyaan ini, monyet roh membuka mulut besarnya dan tertawa puas. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan tawa. Melihat monyet roh, Su Zimo tiba-tiba memiliki firasat buruk. Setelah itu, dia melihat monyet roh membungkuk dan berjongkok, menunjukkan postur gerakan yang lewat dan menempatkan telapak tangannya untuk menangkap sesuatu di bawah pantatnya.
Dia kemudian menyeka kekacauan di seluruh tubuhnya. Yang ternoda di tubuhku adalah kotoranmu. Su Zimo menjadi pucat. Dia bertanya setelah banyak kesulitan. Gagaga. Binatang roh itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia melambaikan tangannya dan melompat-lompat, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang bangga dan hebat. Petik 2. Su Zimo memiliki perasaan disambar petir. Dia menahan keinginan untuk menumbuhkan kata-kata kotor, menggertakkan giginya dan berkata, kata demi kata, kamu. Uang sialan ini, saya. Melihat jijik Su Zimo, monyet roh itu tampak lebih senang. Dia berceloteh, wow, tanpa henti dan sangat senang. Su Zimo menggertakkan giginya dan berkata, sialan monyet, aku pasti akan bertarung denganmu ketika aku sepenuhnya pulih. Monyet roh sepertinya tidak peduli. Itu hanya berdiri di tempat yang sama dan tertawa dengan arogan sambil menyilangkan lengannya. Su Zimo dipenuhi dengan rasa sakit dan luka. Dia tidak bisa melakukan apapun pada monyet untuk sementara waktu. Dia berbaring dengan cepat di tanah dan mencoba untuk tenang. Tepat ketika dia berbaring, tidak jauh dari kepalanya, Su Zimo melihat buah merah dan subur menggantung dan bergoyang perlahan. Itu tampak juicy dan mengkilap dan mengeluarkan aroma menggoda. Su Zimo haus dan mulutnya kering. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan buah merah ke mulutnya. Daging buah melunak begitu memasuki mulutnya. Jusnya menyegarkan dan manis, berubah menjadi gelombang kehangatan di perutnya. Monyet roh secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan ini. Muridnya menyusut. Suara tawa itu berhenti mendadak. Su Zimo mengisap bibirnya, menikmati cita rasa buah ini. Ketika dia ingin mencari yang lain, dia tiba-tiba merasakan aura mematikan di gua. Suasananya tampak berubah kaku. Su Zimo tertegun. Dia secara naluriah duduk tetapi hampir menabrak wajah besar monyet roh itu. Monyet roh memelototi Su Zimo dengan mata merah, menggertak dan mengepalkan giginya, terengah-engah. Sepertinya tidak sabar untuk merobek Su Zimo hidup-hidup. Hati Su Zimo bergerak. Dia samar-samar menebak bahwa buah yang dia makan sebelumnya mungkin tidak biasa. Hei, kamu membuatku jijik sekali. Aku memakan buahmu. Kami bahkan sekarang. Su Zimo merasa sedikit bersalah. Petik 2. Mendengar kata-kata Su Zimo, monyet roh itu marah karena marah. Dia sangat marah sehingga dia melompat dan menumbuk dadanya, membuat Guang memekakkan telinga. Guang, terdengar. Monyet roh berlari ke arah dinding gunung di sampingnya dan memukul kepalanya ke dinding. Batu-batu hancur dan terbang kemana-mana. Suara itu menakutkan. Su Zimo diam-diam terkejut. Monyet roh ini sangat kuat. Dia mungkin bukan lawannya bahkan jika dia pulih sepenuhnya dan berada dalam kondisi terbaiknya. Untungnya, si roh kera tidak melampiaskan rasa frustrasinya pada dirinya. Dia terus menumbuk batu gunung dan hampir meninju dinding gunung. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba merasakan perutnya memanas dan mendidih. Aliran udara hangat melonjak ke arah anggota badan dan tulangnya, memancarkan aliran panas yang tak ada habisnya. Kulit Su Zimo mulai memerah. Seolah-olah ada kompor besar di dalam dirinya dan memanggang tubuhnya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Set. Su Zimo menghela napas dan melihat ke bawah. Dia melihat daging dan darah di sekitar lukanya berdenyut, menyatu dan menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya bekas luka yang tersisa setelahnya. Dalam sekejap mata, bekas luka lepas dan kulit diremajakan menjadi seperti sebelumnya. Bahkan potongan daging di paha yang telah sobek oleh serigala sedang memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat pada saat ini. Su Zimo berteriak pada langit. Dia merasa seperti sedang meledak. Ini buruk. Energi ini terlalu kuat. Tubuhku akan pecah jika ini berlanjut. Petik 2. Su Zimo tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengedarkan body tempering dan tendons transformation segera dan melakukan teknik pernapasan dan kedaluarsa. Pada saat yang sama, Su Zimo melompat secara vertikal dengan Plow Heaven Stride. Dia dengan gila berlari di sekitar gua gunung, terus-menerus mempraktikkan gaya The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Dia ingin melampiaskan lonjakan energi ini. Monyet roh sepertinya terkejut dengan adegan ini. Dia berhenti mengamuk di semua tempat. Tertegun dan dengan rahangnya terjatuh, itu menatap Su Zimo, yang tampak lebih gila darinya. Gelombang besar energi esensi tak tertahankan berlari liar di tubuh Su Zimo, terus-menerus memberi makan tubuhnya, memperbaiki, mengeraskan kulitnya dan meregangkan tendonnya yang besar. Dia maju pesat di alam transformasi tubuh dan tendon. Zeng, zeng, zeng. Tendon besar di tubuh Su Zimo berdenyut. Suara getaran tali busur bisa didengar. Sukses awal transformasi tendon. Kelenturan dan kelincahan tubuh telah meningkat. Langkah-langkahnya tampaknya jauh lebih cepat dan lebih ringan dari sebelumnya. Kekuatannya naik dengan cepat. Menurut Dai Yue, selama dia mencapai kesuksesan awal transformasi tendon, kekuatan Su Zimo sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi prajurit refinement level 8 Ki.
Meskipun demikian, Su Zimo masih belum bisa mengubah sumber esensi yang sangat besar di tubuhnya. Kulit Su Zimo terkoyak dan noda darah menutupi tubuhnya dengan padat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Apa sebenarnya benda ini? Su Zimo sangat ketakutan. Dia tidak berharap bahwa dengan santai mengambil buah hampir menyebabkannya kehilangan nyawanya. Faktanya, buah merah ini terkenal di dunia budidaya. Itu adalah item roh, Scarlet Flame Fruit, yang bunganya mekar dan berbuah hanya sekali dalam 1000 tahun. Buah api Scarlet mengandung esensi yang kuat dan kuat. Itu adalah tonik yang sangat besar. Khasiat obatnya mirip api, panas, kering, dan meledak. Tidak ada yang berani mengambilnya dalam bentuk mentah. Kebanyakan orang akan menambahkannya dengan obat roh lain dan memperbaikinya menjadi eliksir untuk mengurangi efeknya dan membuatnya nyaman untuk dikonsumsi juga. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo membudidayakan The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis di Wilderness dan memiliki fisik yang kuat, dia akan dikonsumsi oleh panas dalam buah dan dibakar menjadi abu saat dia menelan buah api Scarlet. Monyet roh telah menjaga buah api Scarlet selama bertahun-tahun. Dia sedang menunggu buah api Scarlet berubah matang dalam beberapa hari ini. Awalnya dimaksudkan untuk memilih tanggal dan mengkonsumsi buah api Scarlet ini. Tanpa diduga, itu telah dimakan oleh Su Zimo dalam satu tegukan. Buah atau kulit tidak ditinggalkan. Orang bisa membayangkan betapa frustasi dan kesalnya monyet roh itu sebelumnya. Hanya saja, sekarang, saat melihat Su Zimo sangat kesakitan, monyet roh itu ketakutan. Monyet roh sangat cerdas. Dia bisa mengatakan bahwa jika dia adalah orang yang mengkonsumsi buah api Scarlet ini, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang lebih baik. Kemungkinan besar, dia akan binasa. Saat memikirkan hal ini, roh kera merasa sedikit bersalah. Tidak peduli apa, bencana Su Zimo ini disebabkan olehnya. Monyet roh menggaruk telinga dan pipinya dan memandang Su Zimo, yang kesakitan luar biasa dan merah di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi apapun. Bab 17, di bawah danau dingin. Di bawah pengaruh esensi Scarlet Flame Fruit, darah Su Zimo sudah mendidih. Setiap kali dia menarik napas, hidungnya akan melepaskan aliran udara merah. Rentang hidup inti emas yang disempurnakan paling banyak 500 tahun. Bunga yang mekar dan hanya menghasilkan satu buah dalam 1000 tahun, konsep seperti apa yang dimiliki benda roh ini. Aliran energi ini kaya dan masif. Su Zimo tidak tahan sama sekali. Dia harus menghitung berkatnya setelah bertahan selama 5 menit dengan The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness. Ah! Su Zimo berteriak pada langit. Dia tidak punya tempat untuk mengeluarkan energi di tubuhnya. Sungguh penyiksaan sehingga ia ingin mati. Bang! Su Zimo mengedarkan semua energi di tubuhnya dan mengeksekusi mountain pressing. Dia menabrak dinding batu di gua dengan sekuat tenaga. Satu demi satu, banyak batu pecah dan jatuh ke tanah. Bang! 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 Kedua mata Su Zimo memerah. Dia berulang kali menabrak dinding batu, sepertinya ingin melepaskan semua energi di tubuhnya. Setiap kali dia menabrak dinding, gua akan bergetar hebat, menjatuhkan kerikil. Gua itu terlihat seperti akan runtuh kapan saja. Jika gua itu runtuh, itu akan menjadi seperti puncak bukit atau benda yang beratnya mencapai 10.000 pound jatuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, dia akan hancur menjadi lumpur. Kematian di tempat ini sudah dekat bagi seorang pria dan monyet. Su Zimo sudah kehilangan kewarasannya tetapi bukan roh kera. Jelas, Su Zimo akan mati. Dia bukan kerabat atau kenalan dengan monyet roh. Mereka hanya bertemu secara kebetulan. Melarikan diri dari tempat ini sesegera mungkin akan menjadi pilihan paling bijaksana untuk monyet roh. Namun, ada sedikit kekhawatiran di mata roh monyet di saat ini. Monyet roh ragu-ragu sejenak dan tidak memilih untuk pergi. Berdiri di samping, dia berada di pin dan jarum. Dia mengedipkan matanya terus-menerus, sepertinya berharap keajaiban terjadi. Bang! Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, suara memekakan telinga terdengar dari dinding batu. Seluruh gunung bergetar untuk sementara waktu. Oh! Mata monyet roh bersinar. Dia menemukan bahwa ketukan Su Zimo pada kesempatan ini benar-benar telah menghancurkan dinding batu gua dan dia telah jatuh ke dalam gua lain. Ada sebuah gua di dalam gua. Monyet roh mempercepat langkahnya dan menyusul Su Zimo. Gua kedua sempit dan kecil dan ada danau kecil di tengah. Udara dingin dan dinginnya es menembus tulang seseorang. Sebelum dia bisa mendekati gua, monyet roh sudah menggigil kedinginan. Dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Udara sejuk yang dipancarkan oleh kolam sangat kuat dan bahkan sedikit menyeramkan. Ketika monyet roh beringsut lebih dekat, lapisan es muncul dan menyebar perlahan di rambut tubuhnya. Dingin menembusnya, seolah jarum baja yang tak terhitung menusuk darah dan dagingnya. Pada saat ini, Su Zimo terbakar abis. Ketika dia merasakan dinginnya tulang yang menusuk, dia tidak melawan. Sebagai gantinya, dia melangkah menuju danau yang dingin.
Rasa dingin itu luar biasa dan tak tertahankan. Namun, Su Zimo, yang telah memakan buah api Scarlet secara tidak sengaja, tampaknya memiliki nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, yang secara kebetulan bisa mengimbangi efek dingin. Su Zimo melompat langsung ke danau yang dingin. Setelah itu, suara mendesis bisa terdengar seolah-olah batang besi panas yang mencolok telah dicelupkan ke dalam air es. Dingin dan panas, es dan api, dua kekuatan berbeda ini bertabrakan di tubuh Su Zimo. Su Zimo bangkit dan jatuh di danau yang dingin, sosoknya tenggelam dan muncul kembali dari waktu ke waktu. Uap naik dan kabut tertutup. Rasanya seperti tanah abadi. Monyet roh berdiri dan menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia samar-samar menduga bahwa Su Zimo sudah selamat dari malapetaka ini dalam situasi yang berubah-ubah. Seperti kata pepatah kuno, penangkal racun beracun akan selalu ada di sekitar yang terakhir. Segala sesuatu di dunia saling menguatkan atau membalas satu sama lain. Ini adalah urutan alam yang tidak akan pernah berubah. Karena gua telah menghasilkan buah yang radikal seperti buah api Scarlet, benda yang kontras dan sangat dingin seharusnya tumbuh di sekitarnya dengan diiringi. Su Zimo telah mengambil buah api Scarlet karena kesalahan dan tidak bisa menahan energi besar. Namun demikian, ia menemukan danau dingin secara kebetulan dan meminjam rasa dingin untuk menekan esensi yang membakar dan menyegelnya ke setiap inci dari daging dan darahnya. Esensi yang membakar ini belum hilang dari tubuh Su Zimo. Namun, harta karun besar telah disegel di tubuhnya. Setiap kali ia berkultivasi, ia akan memperbaiki esensi di dalam dirinya sampai ia menghabiskan energi buah api Scarlet. Ini sangat bermanfaat bagi Su Zimo dalam memajukan ranah di masa depan. Dari saat dia melompat ke danau yang dingin, Su Zimo sudah tersadar. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa energi buah api Scarlet tidak lagi menimbulkan ancaman seperti yang telah disegel di tubuhnya. Su Zimo ingin melompat keluar dari danau yang dingin tetapi hatinya tiba-tiba goyah. Karena tempat ini bisa membiakkan buah api Scarlet, mungkinkah ada buah-buahan lain yang berkembang biak di sekitar danau dingin? Gua tempat danau dingin itu terletak kecil dan sempit. Orang bisa melihat segalanya di dalamnya hanya dengan pandangan sekilas. Su Zimo tidak menemukan apapun. Jika dia menebak dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan berada di dasar danau. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan terjun ke danau yang dingin. Danau yang dingin itu sangat dingin. Anehnya, tidak ada tanda-tanda pembekuan. Su Zimo menyelam lebih dalam dan lebih dalam, menahan tekanan yang semakin kuat saat dia menyelam. Air danau juga semakin dingin. Setelah memupuk The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness, kemampuan Su Zimo untuk menahan napas sangat kuat. Dia bisa menahannya selama 15 menit. Namun, ketika Su Zimo menukik lebih dalam, rasa dingin di tubuhnya meningkat, anggota tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan sirkulasi darahnya melambat. Danau yang dingin ini sepertinya tidak berdasar. Su Zimo menyadari bahwa dia akan mati kedinginan sebelum dia bisa melihat bagian bawahnya jika dia ingin terus berenang. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba melesat di kedalaman sudut danau yang dingin tiba-tiba. Su Zimo memusatkan pandangannya ke arah cahaya, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena air danau menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa samar-samar melihat batu dengan 4 kata terukir hadir di perairan yang lebih dalam. Kata-katanya sangat buram. Su Zimo menyorongkan kedua tangannya dan menukik ke bawah lagi. Setelah menempuh jarak tertentu, ia sudah mencapai batas fisiknya. Su Zimo membuka matanya lebar-lebar dan memandangi sebongkah batu besar itu. Api. Su Zimo dengan khas melihat, api, salah satu dari 4 kata di atas batu. 3 kata lainnya masih tampak buram. Dingin memasuki tubuhnya dan Su Zimo menggigil di seluruh tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, aku takut aku akan mati. Su Zimo tidak berani melanjutkan. Dia menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan berenang menuju permukaan air. Segera setelah itu, Su Zimo memanjat keluar dari danau yang dingin. Ada lapisan es di rambut dan alisnya. Bibirnya keunguan dan wajahnya pucat pasi. Swoosh. Su Zimo terengah-engah, awan-awan uap putih membumbung dari atas kepalanya. Wow. Tidak jauh dari sana, monyet roh itu mengobrol sambil menatapnya. Dia menunjuk ke arah Su Zimo dengan cemas, sepertinya bertanya bagaimana keadaan Su Zimo. Saya baik-baik saja. Su Zimo tersenyum. Setelah beristirahat sebentar, dia berdiri dan meninggalkan danau yang dingin. Setelah putaran penyiksaan ini, Su Zimo mendapatkan sesuatu dari kemalangan itu. Dia tidak hanya mencapai kesuksesan awal untuk bagian transformasi tendon tetapi juga menyegel sumber energi besar di tubuhnya. Ini berarti bahwa, untuk selanjutnya, Su Zimo dapat mengolah kapan saja untuk menghaluskan dan menyerap esensi yang tersegel di tubuhnya tanpa perlu mengonsumsi makanan atau minuman apapun. Suasana hati Su Zimo meningkat pesat.
Dia menepuk pundak monyet roh dan berkata sambil tersenyum, monyet sialan. Terima kasih. Cei. Monyet roh melirik ke langit dan mendengus, Dia membalas rasa terima kasih Su Zimo. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Monyet ini sangat bangga. Su Zimo mengerti sedikit temperamennya. Su Zimo berdiri di samping. Dia berdiri dengan kedua kakinya terpisah, sejajar dengan pundaknya, dalam persiapan untuk menumbuhkan 3 gaya transformasi tendon, Sanguin Ape Tri-Style. Segel tinju Sanguin Ape, persembahan buah Sanguin Ape dan transformasi Sanguin Ape. 2 gaya pertama membunuh gerakan sementara gaya ketiga adalah gerakan inti. Dai Yue pernah mengatakan kepada Su Zimo bahwa seseorang tidak dapat dengan santai melakukan transformasi keras Sanguin kecuali dia berada di ambang kematian. Ketika dia dikelilingi oleh serigala-serigala di lembah, Su Zimo tidak melepaskan transformasi keras Sanguin karena dia belum mencapai keberhasilan awal dari transformasi tendon. Jika dia melakukannya, tendonnya yang besar akan pecah, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati di tempat. Tendon anaconda fleksibel dan ulet sedangkan tendon kera kuat dan lunak. Hasil budidaya kera terlebih dahulu akan menyebabkan tendon besar pecah dan pecah, karena mereka tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dari tunda dan getaran konstan. Seseorang akan menjadi lumpuh. Inilah alasan perlunya mengolah anaconda sebelum gaya kera. Su Zimo beristirahat sebentar, tubuhnya tegak. Dengan tangan kirinya menjaga dadanya, tangan kanannya melengkung di udara dan menabrak ke bawah. Segel Fist Sanguin Ape. Tepat pada saat itu, Su Zimo menarik tinjunya, menekuk lututnya dan menyusut tubuhnya seperti monyet yang gesit. Tampaknya berlutut dengan satu lutut, dia menyatukan kedua telapak tangannya seolah dia sedang memegang buah dan mengangkatnya ke atas. Persembahan buah kera Sanguin. Baik itu nama atau postur, kedua gaya ini tidak tampak seperti membunuh gerakan. Su Zimo bingung. Dia tidak bisa mengetahuinya dan memiliki firasat bahwa dia sepertinya kehilangan sesuatu. Gaga-gaga. Pada saat ini, tawa berani dan berani terdengar di telinganya. Su Zimo melihat ke belakang. Dia melihat monyet roh itu duduk di tanah, tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Su Zimo. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia hanya kekurangan menulis kata, bodoh, dan kata-kata serupa di wajahnya. Aku dipandang rendah oleh monyet sialan ini lagi. Su Zimo memelototinya dan berkata, ada apa denganmu lagi? Monyet roh berhenti mengejek. Melompat, dia tiba-tiba berlari ke arah Su Zimo seperti panah. Kedua tangannya menjaga dada, tangan kanannya menekuk, menggambar busur di udara, mengisi dan membidik kepala Su Zimo. Ekspresi Su Zimo berubah sangat. Pukulan monyet roh benar-benar gaya Sanguin Ape Fist Seal. Itu persis sama dan bahkan lebih ganas, diisi dengan aura yang membunuh dan mengesankan. Su Zimo tidak mengerti arti kata, meterai, dalam Sanguin Ape Fist Seal sebelumnya. Dia memiliki saat kesadaran saat melihat roh monyet menghancurkan tinjunya. Monyet roh mengepalkan tinjunya. Ini tendon besar kehijauan hitam menonjol, itu daging dan darah mengembang. Tinju yang membengkak seperti segel besar tiba-tiba jatuh. Ada suara ledakan di udara dengan pukulan ini. Jadi, itulah masalahnya. Setelah meredakan tendon, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan tendon untuk mengencangkan daging dan kulit. Ketika tendon dan daging dirajut bersama, seseorang akan menggunakan tinju sebagai segel. Ini adalah inti dari segel Fist Sanguin Ape. Berapa banyak kekuatan yang bisa diciptakan manusia dengan menghancurkan tinjunya. Namun, jika segel besar itu langsung hancur di wajah, apa hasilnya? Baik Su Zimo dan monyet roh menggunakan gaya yang sama tetapi pada dua tingkat yang sama sekali berbeda, ada dunia yang memiliki perbedaan dampak. Bab 18, 1 tahun aktif. Monyet roh tiba-tiba mengeksekusi segel Sanguin Ape Fist yang ganas. Su Zimo terkejut. Su Zimo tiba-tiba tercerahkan tentang intisari gaya ini. Sedikit teralihkan, dia dipukul tepat di wajah oleh pukulan monyet roh. Pukulan itu parah. Su Zimo tertangkap basah. Dia terlempar keluar dan dia menabrak dinding batu di gua, menyebabkan lekukan yang besar di atasnya. Retakan padat mulai muncul di sekitar dinding batu. Su Zimo linglung oleh pukulan itu. Pada suatu saat, monyet ini tertawa dengan riang. Pada saat berikutnya, dia menjadi bermusuhan dan menyerang. Benar-benar tidak masuk akal. Faktanya, meskipun roh kera itu cerdas dan paranormal, ia tidak mengerti cara manusia berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu tidak dipengaruhi oleh pertempuran dan rencana licik serta menipu dan memeras di dunia fana. Di hutan, satu-satunya komunikasi antara klan iblis adalah pertempuran. Monyet roh itu sederhana dan tidak bersalah. Ia mempertahankan naluri bertahan hidup yang paling primitif. Itu akan bertarung atau tersenyum ketika rasanya seperti itu. Dia menyelamatkan Su Zimo hanya karena permusuhan dengan serigala. Dia sama sekali tidak peduli apakah Su Zimo adalah manusia atau setan. Ketika melepaskan pukulannya, monyet roh itu bahkan tidak berpikir untuk menariknya kembali.
Jika Suzimo tidak mengolah The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness Grid dan mengkonsumsi Scarlet Flame Fruit, mencapai kesuksesan awal dengan body tempering dan tendons transformation, gaya segel Fish Sanguine AP Fish ini kemungkinan besar akan membuatnya setengah mati. Suzimo menyentuh darah yang mengalir keluar dari lubang hidungnya. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berkata, "Sialan monyet, apakah kamu ingin bertarung?" Wow. Monyet roh itu penuh dengan penghinaan. Dia melengkungkan jari ke arah Suzimo dan memprovokasi yang terakhir, terus mengobrol. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo bangkit dan melepaskan Plow Heaven Stride. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan monyet roh, membalikkan telapak tangannya dalam posisi memecahkan tanah dan mendaratkannya. Wow! Monyet roh menggigil di seluruh, tampaknya terkejut oleh kehebatan bajak surga Stride dikombinasikan dengan palem tanah pecah. Monyet roh tampaknya telah merasakan kekuatan palem yang memecah tanah. Karenanya, itu tidak dilanjutkan dengan pertarungan. Ini ujung-ujung dan mundur dengan kecepatan kilat dan kelincahan. Itu adalah serangan kosong tetapi Suzimo tidak menganggapnya baik. Dia mengikuti dengan cermat. Setelah 6 bulan pengalaman hidup dan mati, Suzimo tidak hanya memupuk persepsi roh tetapi juga menguasai kemampuan tempur jarak dekat dan berbagai jenis teknik pertempuran. Suzimo mengikuti dengan ama, mengepalkan kedua tangan di bawah perutnya. Buku-buku jari menonjol, dan seolah-olah sepasang tanduk menusuk ke arah dada monyet roh. Melihat hal ini, monyet roh tidak mundur. Ia malah menyerang. Tubuhnya meringkuk, satu lutut sepertinya. Pada saat yang sama ia menghindari Bovin's Moon Gazing, kedua telapak tangannya tampak memegang buah dan mengangkatnya. Persembahan buah keras sanguin. Ketika monyet roh mengeksekusi gaya ini, Suzimo tidak bisa merasakan sedikit pun niat membunuh. Postur persembahan buah keras sanguin tampak seperti seseorang berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat dengan patuh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo tiba-tiba merasakan kulit kepalanya melepuh dan merinding di sekujur tubuhnya. Persepsi roh yang dia kembangkan mengatakan kepadanya bahwa langkah pembunuhan besar tersembunyi dalam gaya ini. Suzimo menutup matanya dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, ia memperhatikan gerakan selanjutnya roh kera. Pang, pang, pang. Keriting awal tubuh roh monyet tiba-tiba memantul saat mencapai tepat sebelum Suzimo. Tendon besar di tubuhnya berdenyut, suara tali busur berlari. Tiba-tiba melepaskan dan mengalir dengan niat membunuh. Pikiran melintas di benak Suzimo. Dia samar-samar memahami inti dari persembahan buah sanguin AP. Di satu sisi, ketika tendonnya yang besar berkontraksi dan tiba-tiba meregang, itu akan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, sanguin AP Fish Cell pertama kali menunjukkan kelemahan dan menahan niat membunuh, diikuti dengan serangan balik. Kera sangat menyukai buah persik dan buah-buahan tetapi menawarkan buah pada saat ini. Ada yang salah. Ketika menawarkan buah, jelas bahwa Kera sudah memiliki niat membunuh. Bang, bang, bang. Suzimo dan roh Kera bertengkar terus-menerus di gua, kaki melengkung dan bertabrakan, telapak tangan bergerak seperti pedang. Dengan teknik tempur Suzimo, dia bisa menerima dan melepaskan pukulan dengan bebas. Dia kuat dan ulet, cepat dan fleksibel. Dia membawa aura yang bisa menghalangi surga dan membelah bumi. Tak lama kemudian, dia menundukkan monyet roh. Namun, tidak mudah bagi Suzimo untuk mengalahkan monyet roh. Monyet roh menyadari bahwa sulit untuk menang dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia mulai bergerak ke segala arah dan melarikan diri dari Suzimo dengan gaya cepat dan langkah tangkas. Tentu saja, dari awal hingga akhir, Suzimo tidak menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun roh keras sesekali akan berteriak keras, menggertakkan giginya, ia masih bisa bangkit dan bertarung lagi ketika ia terbalik oleh serangan Suzimo. Monyet roh adalah mitra sparring yang bagus. Suzimo tidak hanya ingin mempraktikkan keterampilan bela dirinya tetapi juga memahami inti dari sanguin AP Tree Style sebanyak mungkin. Manusia dan monyet tidak berinteraksi banyak tetapi mereka memiliki pemahaman yang tak terlukiskan dan diam-diam satu sama lain. Di waktu yang akan datang, Suzimo tinggal di gua ini. Seorang lelaki dan monyet sesekali keluar untuk mencari masalah dengan klan serigala. Setelah membunuh banyak serigala, mereka melarikan diri sebelum serigala bisa menangkap mereka. Tentu saja, Suzimo menolak untuk mencoreng dirinya sendiri dengan kotoran roh monyet lagi. Dia menemukan jenis ramuan yang bisa menyembunyikan baunya dan menghindari serigala. Di luar gua, Suzimo dan monyet roh bergabung untuk membunuh serigala. Setelah kembali ke gua, setelah hanya beberapa interaksi, manusia dan monyet akan menikmati pertandingan sparring. Kemudian, ketika roh kera menyadari bahwa dia tidak bisa menang, rasanya marah dan mulai melakukan serangan menyelinap. Kadang-kadang, ketika Suzimo sedang beristirahat, makan atau tidur, monyet roh itu menyelinap untuk memukulnya sebelum berbalik dan melarikan diri,
kemudian membuat wajah-wajah lucu pada Suzimo dari jauh, tertawa dengan angkuh dan keras seolah-olah itu adalah pemenangnya. Setelah beberapa waktu, ketika persepsi roh Suzimo menjadi semakin akut, monyet roh merasa sulit untuk berhasil dalam serangan menyelinapnya. Dalam sekejap mata, 5 bulan lagi berlalu. Tes 1 tahun di Changlang Mountain Range hampir berakhir. Selama periode ini, Suzimo telah memurnikan energi buah api Scarlet dan melahap darah dan daging pada saat yang sama. Tubuh transformasi tempur dan tendon alam maju terus-menerus menuju kesuksesan fenomenal. Tubuh Suzimo dikoordinasikan, bisa keras atau lunak, dan langkahnya seringan rakun. Ketika dia berjalan, tidak ada suara di udara dan tidak ada jejak di salju. Dia melompat dan pergi ke hutan lebat seperti kera. Menggunakan dahan pohon tua sebagai penopangnya, kakinya bahkan tidak perlu menyentuh tanah. Tentu saja, bagi Suzimo, kemampuan bertarungnya yang dekat telah meningkat paling besar. Di Changlang Mountain Range, tidak ada banyak binatang roh yang cocok dengan Suzimo sekarang. Seorang lelaki dan monyet tampaknya telah menjadi penguasa tempat itu. Banyak binatang roh akan memilih untuk mundur saat melihat mereka. Suzimo punya firasat bahwa danau dingin di gua itu tidak biasa. Selama periode ini, dia menyelam ke danau dingin berkali-kali, ingin menjelajahinya. Namun, sebelum Suzimo bisa melakukan perjalanan ke danau, dinginnya kedinginan tulang akan menembus tubuhnya dan memperlambat sirkulasi darahnya, menunjukkan tanda-tanda membeku. Dia akan kembali tanpa hasil setiap kali. Hari ini, Suzimo berencana untuk memeriksa danau yang dingin untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan pegunungan Changlang. Tidak lama kemudian, Suzimo naik ke permukaan air. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia masih belum berhasil. Tempering tubuh dan tendon bagian transformasi melatih daging, darah, dan tendon besar. Di perairan yang lebih dalam, 3 bagian tubuh bisa bertahan dari invasi dingin tetapi ketika dingin menembus tulang dan meresap melalui pembuluh darah, Suzimo tidak bisa menahannya lebih lama. Dalam The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness, 2 bagian setelah transformasi tendon adalah penguatan tulang dan pembersihan sumsum. Sepertinya aku memiliki kemampuan untuk mendekati dasar danau hanya setelah mengolah bagian pembersihan sumsum. Saya bisa datang lagi dan menjelajah pada saat itu. Suzimo berkata diam-diam. Dia tidak tahu kemana roh-roh pergi. Mungkin itu keluar untuk mencari masalah klan serigala. Suzimo tidak khawatir. Monyet roh sangat waspada dan cerdas. Meskipun ada banyak binatang roh di Changlang Mountain Range, sulit bagi mereka untuk melukainya. Lebih jauh lagi, selama periode ini, kemampuan monyet roh telah meningkat banyak setelah perdebatan dan berkelahi dengan Suzimo. Suzimo paling penasaran dengan sesuatu. Monyet roh tampaknya telah mempelajari bagian tendon transformation sebelumnya. Monyet roh tidak hanya tahu gaya Trisanguin AP, napas dan kadaluarsanya yang biasa juga mirip dengan yang ada di bagian tendon transformation. Namun, itu sedikit berbeda. Rasanya agak aneh. Ketika Suzimo menanyai si monyet roh, itu sepertinya tabu. Itu selalu menghindari pertanyaannya. Belakangan, Suzimo tidak lagi menanyainya. Hari ini, Suzimo tidak meninggalkan gua. Dia berniat mengucapkan selamat tinggal pada monyet roh setelah kembali dan kemudian kembali ke kota Pingyang. 1 tahun telah berlalu. Suzimo sangat merindukan keluarga Su, terutama kakak laki-lakinya dan adik perempuannya. Tentu saja, Suzimo juga berharap untuk bertemu Dai Yue lagi. Dalam sekejap mata, matahari berangsur-angsur turun dan hampir sore. Monyet roh belum kembali. Suzimo mengerutkan alisnya. Ada kilasan kekhawatiran di matanya. Pegunungan Changlang sangat menakutkan di malam hari. Setan roh jahat sering muncul, mencari mangsa. Meskipun Suzimo dan monyet roh sangat kuat, mereka bukan tandingan iblis roh. Karena itu, sebelum malam tiba, mereka akan kembali ke gua gunung. Situasi monyet roh yang tidak kembali sepanjang hari tidak pernah terjadi sebelumnya. Suzimo merasa sangat gelisah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan saber petir yang tertusuk di dinding batu. Dia mengikatnya di punggungnya dan melangkah keluar dari gua. Bab 19, Kaulah satu-satunya pacaran yang maut. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Itu hampir malam. Sangat berbahaya menginjak pegunungan Changlang pada jam ini. Bahkan Suzimo tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Jika dia bertemu roh-roh jahat, kemungkinannya tidak akan menguntungkannya. Namun, Suzimo masih memutuskan untuk mencari roh monyet. Monyet roh tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga sangat terikat padanya. Setelah 6 bulan berinteraksi dan banyak sparrings, seorang pria dan seekor monyet perlahan-lahan menjalin hubungan dekat. Bergaul dengan monyet roh jauh lebih mudah daripada bergaul dengan manusia. Kesungguhan timbal balik adalah satu-satunya persyaratan. Meskipun roh monyet suka berkelahi dan mengolok-olok Suzimo, itu tidak akan berbohong atau memanfaatkannya.
Tidak ada kebohongan dan ketidakpercayaan satu sama lain atau saling merencanakan satu sama lain. Sangat mudah untuk mengidentifikasi roh monyet melalui bau badan yang mengerikan. Setelah mendapatkan beberapa aroma di luar gua, Suzimo memutuskan untuk berlari ke arah tertentu. Baru kemudian Suzimo menyadari bahwa monyet ini memiliki preferensi khusus untuk kotorannya sendiri. Oleh karena itu, fakta bahwa ia bersedia mengoleskan kotoran pada Suzimo berarti telah memperlakukannya sebagai salah satu miliknya sendiri. Sepanjang jalan, Suzimo menemukan banyak binatang roh. Namun, Suzimo tidak terlibat pertengkaran dengan mereka. Sebagai gantinya, ia memutar dan terus mencari monyet roh melalui bau tubuh yang terakhir. Sebagian besar binatang roh ini diakui Suzimo. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengadili masalah dengan mencari dia atas kemauan sendiri. Tidak lama kemudian, Suzimo menghentikan langkahnya. Kedua telinganya menggeliat dan menangkap suara samar senjata yang saling bertabrakan. Suzimo menyipitkan matanya. Mengapa ada suara bentrok senjata di Changlang Mountain Range? Bahkan Konate Experts tidak berani pergi jauh ke pegunungan Changlang, terutama ketika malam sudah dekat. Petani. Kata ini terlintas di benak Suzimo. Ekspresinya berubah-ubah seperti cuaca. Jika itu 1 tahun yang lalu, seperti pemula yang agresif dan bodoh, Suzimo akan sangat bersemangat dan bersemangat untuk melawan mereka. Namun, setelah melalui 1 tahun pelatihan yang solid, Suzimo tidak seadanya dan belum sesemangat sebelumnya. Yang paling penting, para pembudidaya yang berani untuk tetap di Changlang Mountain Range di malam hari jelas berada di alam maju. Mereka tidak mungkin menjadi prajurit refinement level 1 atau 2 Ki. Sebagian besar binatang roh di Changlang Mountain Range bukan ancaman terhadap monyet roh. Namun, situasinya akan berbeda jika monyet roh bertemu dengan seorang pembudidaya. Saat memikirkan hal ini, Suzimo merangkak di tanah dengan kedua tangan dan kakinya. Dia berputar dan berputar seperti anaconda yang merayap melintasi hutan tanpa suara. Anaconda SWAT. Gaya pertama dari Tendons Transformation adalah mendekati lawan tanpa suara. Suara senjata yang berhadapan di depan menjadi semakin jelas dan intensif. Di antara bentrokan itu, ia bahkan bisa mendengar suara beberapa lelaki mengejek dan seorang wanita menggeram. Di bawah langit yang gelap dan berkabut, Suzimo berbaring di rumput dan mengamati pertempuran yang terjadi sekitar 10 kaki darinya. Pohon-pohon dan tanaman di sekitar pertempuran sudah ditebang oleh senjata. Ruang terbuka yang relatif luas dan luas bisa dilihat. 5 pria berpakaian jubah Taois mengelilinginya dan menyerang seorang wanita dengan jubah kuning. Masing-masing dari 5 orang itu mengendalikan pedang terbang dan mengacungkan kedua tangan. Seolah-olah kekuatan yang tak terlihat menghubungkan pedang terbang ke individu. Wanita berjubah kuning itu juga mengendalikan pedang terbang. Ada lapisan es di pedang. Rupanya, pedang ini lebih unggul daripada yang ada di tangan kelima pria itu. Pedang terbang itu tampak sangat ringan dan gesit di bawah kendali wanita berjubah kuning. Wanita berjubah kuning itu sepertinya memiliki harta karun bersamanya. Ketika dia sesekali ditusuk oleh pedang terbang pihak lain, perisai bersinar akan menyala di sekitar tubuhnya. Namun, kilau perisai menjadi redup dan redup seiring waktu berlalu. Wanita berjubah kuning itu bertarung melawan 5 orang. Langkahnya tampak canggung, sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Dia jelas dirugikan sekarang. Saat melihat perkelahian dan pembunuhan antara para pembudidaya, Suzimo merasa bahwa ia telah memperluas cakrawala. Suzimo menarik pandangannya dan memandang ke sisi lain. Di samping medan perang, 2 pria sedang menonton pertarungan. Pakaian mereka benar-benar sama dengan 5 pria di medan perang. Jelas, mereka berasal dari kelompok yang sama. Ada monyet roh berdiri di antara kedua pria itu. Itu ditutupi dengan luka-luka tetapi tampak sombong dan marah, matanya bersinar dengan aura pembunuh. Suzimo memusatkan pandangannya. Kedua kaki depan dan belakang monyet roh telah diborgol erat oleh 2 lingkaran besi. Paku tajam di tepi lingkaran sudah menembus dagingnya. Monyet roh telah sepenuhnya kehilangan kebebasannya. Sulit baginya untuk bergerak 1 inci. Suzimo tidak pernah berkelahi dengan para pembudidaya dan tidak tahu taktik mereka. Dia lebih lanjut tidak menyadari alam yang ada di beberapa kultivator ini. Namun, niat membunuh muncul dalam hati Suzimo pada pemikiran bahwa monyet roh dalam kesulitan. Tatapannya dingin dan menyeramkan. Suzimo merenung sejenak. Dia tidak langsung menyerang. Sebagai gantinya, dia menurunkan tubuhnya dan menyembunyikan diri lebih banyak. Ini karena dia tahu bahwa sekali dia menyerang, dia harus membunuh musuhnya sekaligus. Dia tidak bisa memberi lawan waktu untuk bereaksi. Ini bukan pertarungan 1 lawan 1. Dia menghadapi total 7 pembudidaya. Prajurit refinement Ki dengan wajah kurus tersenyum dan berkata dengan penuh, "Nona muda, talisman augmentasi Anda tidak akan bisa bertahan lama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Kalau tidak, Anda akan menderita." Betul, pedang dan belati tidak memiliki mata.
Jika mereka memotong wajah kecilmu secara tidak sengaja, akan sangat disayangkan. Petik 2. Haha, kau sudah diracuni dengan Pisces Aqua Powder kami. Anda tidak bisa bertahan terlalu lama, bahkan jika Anda seorang kultivator pendirian yayasan. Petik 2. Wanita berjubah kuning itu melengkungkan alis karena marah, ekspresinya dingin dan menyendiri. Dia berkata dengan dingin, beberapa dari kalian sedang mencari kematian. Anda hanya prajurit Refinement Ki. Saya seorang kultivator dari Azure Frost Sect. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepat menyerah. Su Zimo tertegun. Dia tidak mengharapkan wanita berjubah kuning untuk menjadi yayasan pembentuk yayasan. Yang menakutkan adalah bahwa dia tampaknya diracuni oleh Pisces Aqua Powder. Oleh karena itu, dia tidak akan cocok untuk 5 prajurit Refinement Ki ini. Adapun jimat augmentasi yang disebutkan oleh prajurit penyempur Ki itu, Su Zimo telah mendengarnya. Salah satu pejuang Ki Refinement, yang memiliki wajah besar, mencibir. Hei, karena kita tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator dari Azure Frost Sect, semakin kami tidak bisa melepaskanmu. Anda telah jatuh ke tangan 7 Joyful. Kami akan membuat Anda merasa sangat gembira bahwa Anda akan mendambakan kematian. Taat. Petik 2. Tampaknya teralihkan oleh kata-kata ini, pedang terbang yang dikendalikan oleh wanita berjubah kuning itu berhenti sejenak. Akibatnya, dia tertusuk oleh 2 pedang terbang lainnya. Dentang, dentang. Sebuah perisai dengan cahaya keemasan muncul di sekitar wanita berjubah kuning dan memblokir 2 pedang terbang. Namun, pada dampak pukulan itu, perisainya dipenuhi dengan retakan dan tampak seperti itu akan pecah kapan saja. Wanita berjubah kuning itu mengerucutkan bibir merahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membela dengan sekuat tenaga dan menolak untuk mengakui kekalahan. Di sisi lain, pejuang Ki Refinement berkepala botak di samping roh monyet tampak santai. Dia berkata sambil tersenyum, kami telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini ke Changlang Mountain Range. Wanita ini jelas memiliki banyak harta dengannya. Yang paling penting, baik itu wajah atau figur, wanita ini kelas tertinggi. Dia akan menyenangkan bagi kita bertujuh. Haha. Yang mengatakan, jika kita tidak memiliki Beast Trapping Hoop yang Master turunkan kepada kita benar-benar tidak akan bisa mengalahkan monyet ini, kata prajurit perbaikan Ki lainnya yang membawa tongkat panjang. Ada ketakutan yang melekat di hatinya. Pejuang Ki Refinement berkepala botak mencibir dan berkata, setelah kita kembali, mari kita siksa monyet ini dan memaksanya untuk berjanji sumpah darah. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa menaklukkan binatang buas. Ketika keduanya melihat bahwa hasilnya cukup pasti, mereka tidak bisa membantu sedikit bersantai dan mengobrol santai. Pada saat ini, ada kilau berdarah di mata roh monyet. Awalnya berakar ke tanah, tiba-tiba badannya berbalik dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan gigi tajamnya saat menggigit leher prajurit penyempur Ki di sampingnya. Anggota gerak roh kera tidak bisa bergerak karena mereka telah diikat. Namun, menggigit adalah keterampilan bawaan sejak hari lahir. Jika itu bisa berhasil menggigit prajurit Refinement Ki, yang terakhir tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Monyet roh itu tinggi dan besar. Itu harus menurunkan kepalanya untuk menggigit prajurit Ki Refinement yang relatif lebih pendek. Selain itu, tubuhnya pun terkendali. Karena itu, tindakannya sedikit tertunda dan orang itu bereaksi tepat waktu. Wajah prajurit Ki Refinement yang memegang tongkat berubah. Dia dengan cepat mengelak. Menembus. Meskipun dia menghindari digigit pada titik vital lehernya, sepotong besar daging di ujung bahunya telah dirobek oleh monyet roh. Darah segar keluar dari sana. Ah! Prajurit Refinement Ki menangis kesakitan, tampak pucat pasi. Dia menyentuh tas kain kecil di bawah pinggangnya dan botol porselen muncul di telapak tangannya. Dia membuka botol dan mengeluarkan seberkas bahan seperti bubuk sebelum menerapkannya pada lukanya. Ini menghentikan darah segar menetes. Sangat menakjubkan. Setelah prajurit penghalang Ki mengelola lukanya, ia mengangkat tongkat besinya dengan marah. Ada kilatan cahaya dan tongkat itu mendarat dengan kuat di lutut monyet roh. Dia memarahi, berlutut. Terdengar suara keras di tanah. Monyet roh bergetar, kilatan rasa sakit bisa terlihat di matanya. Namun, pukulan dengan tongkat ini tidak membuat roh monyet berlutut. Sebaliknya, itu memancing insting membunuh. Monyet roh itu mengunyah sepotong daging yang sobek dengan merajalela, mengungkapkan tatapan ganas dan mengancam. Kemudian menelannya dalam satu tegukan. Setelah itu, ia berbalik menghadap prajurit Ki Refinement dan tertawa, gagah, dengan keras dengan tatapan mengejek di matanya. Dia liar, keras kepala dan pantang menyerah. Anda sedang mencari mati. Saat melihat tingkah laku monyet roh, kemarahan Ki Refinement Warrior meningkat. Dia tidak peduli apakah lukanya akan terbuka. Dia mengangkat batang baja lagi dan menghancurkannya ke atas kepala roh monyet. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Kaulah yang mencari mati.